Hubungi siapa saja yang Anda mau, ejek sang miliarder di hadapan seluruh anggota dewan. Perempuan muda itu mengeluarkan ponselnya lalu menekan nomor yang sudah dihafalnya. Ketika suara di seberang akhirnya menjawab, pria yang paling ditakuti di negeri itu seketika merasa seolah seluruh kekuasaannya mulai runtuh. Gelas berisi air di atas meja rapat marmer bergetar ketika Surya Mahendra Wicaksana menghantamkan tinjunya dengan keras. Suaranya menggema di antara dinding kaca lantai tertinggi Menara Mahardika Nusantara, jauh di atas hiruk-pikuk Jakarta, tempat seluruh kota tampak terbentang kecil di bawah kakinya. "Seseorang jelaskan kepada saya," katanya dengan suara rendah yang telah lama membuat semua orang di grup Mahardika Nusantara merasa gentar. "Siapa yang membiarkan seorang analis junior masuk ke ruang rapat direksi saya?" Tidak ada yang menjawab. 12 anggota dewan serempak menundukkan kepala ke arah berkas masing-masing, seolah angka-angka di hadapan mereka mendadak menjadi hal paling menarik di dunia. Dengung pendingin ruangan terdengar jelas. Jauh di bawah sana, Jakarta tetap bergerak seperti biasa, sama sekali tidak mengetahui apa yang sebentar lagi akan terjadi di ruang rapat berdinding kaca itu. Di ujung meja berdiri seorang perempuan muda. Tubuhnya tidak gemetar dan pandangannya tidak pernah turun. Sebuah map dokumen dipeluknya di depan dada, sementara matanya menatap Surya Mahendra Wicaksana dengan ketenangan yang di tempat itu nyaris dianggap sebagai sebuah penghinaan. "Saya diminta membawa laporan dari pabrik Cikarang Selatan," jawab Alia Prameswari Santosa dengan suara jelas. "Dan sebelum bapak-bapak menandatangani dokumen itu, seseorang harus mengatakan dengan terus terang apa akibat sebenarnya dari keputusan tersebut." Keheningan di ruangan itu terasa tajam. Surya Mahendra Wicaksana menyandarkan tubuh di kursi kulitnya, menautkan kedua tangan di depan perut lalu tersenyum. Itu bukan senyum ramah, melainkan senyum seorang pria yang telah terlalu sering menghancurkan orang lain sampai tidak lagi merasakan apapun ketika hendak menghancurkan satu orang lagi. "Lihat ini," katanya sambil menoleh kepada para anggota dewan dan membuka kedua tangan seolah sedang mengundang mereka menyaksikan sebuah pertunjukan. "Saudari, kita rupanya ingin memberi kita pelajaran tentang etika." "Siapa nama Anda?" "Alia Prameswari Santosa." "Alia Prameswari Santosa," ulangnya perlahan, seakan nama itu sendiri adalah sebuah lelucon. "Anda tahu berapa besar pendapatan grup ini hanya dalam satu pagi? Anda tahu berapa banyak angka nol dalam jumlah yang barusan Anda coba hentikan dengan map kecil itu?" "Saya tahu berapa banyak keluarga yang hidup dari pabrik tersebut," jawab Alia Prameswari Santosa. "Hampir 3.000 keluarga. Dan saya juga tahu dokumen yang akan bapak-bapak tanda tangani akan membuat mereka kehilangan pekerjaan sebelum akhir tahun, hanya agar lahan industri Cikarang Selatan dapat dijual dengan harga separuh dari nilai sebenarnya kepada PT Wicaksana Propertindo, perusahaan yang kebetulan dimiliki oleh kerabat Anda sendiri, Adrian Baskoro Wicaksana." Bisik-bisik langsung menjalar di sepanjang meja. Salah satu anggota dewan paling senior, Harsono Adi Pranoto, mendadak mengangkat kepala. Di sisi lain, Reza Kurniawan Prasetyo, pria yang selalu tertawa setiap kali Surya Mahendra Wicaksana tertawa, mengeluarkan tawa kecil gugup yang berhenti sebelum selesai. Senyum Surya Mahendra Wicaksana telah lenyap. "Hati-hati dengan ucapan Anda," gumamnya. Kata-kata seperti itu memiliki akibat. "Hampir 3.000 keluarga itu juga akan menanggung akibatnya, Pak Surya Mahendra Wicaksana," jawab Alia Prameswari Santosa, "tetapi akibat bagi mereka tidak ditulis dalam laporan Anda." Suasana berubah seperti ruangan penuh gas yang baru saja tersulut percikan api. Surya Mahendra Wicaksana berdiri perlahan. Seluruh kekuasaan yang selama hidupnya dibangun hingga menjulang 60 lantai seperti terkumpul dalam gerakan lambat itu. Ia berjalan mengitari meja, dan setiap langkahnya memantul di lantai. Ia berhenti tepat di depan Alia Prameswari Santosa, begitu dekat hingga perempuan muda itu dapat mencium aroma parfum mahal yang dikenakannya sekaligus merasakan penghinaan dalam tatapannya. "Dengarkan saya baik-baik karena saya tidak akan mengulanginya," katanya. Suaranya hampir berbisik, tetapi terdengar sampai ke setiap sudut ruangan. "Saya membangun semua ini dari nol. Saya yang menentukan siapa bekerja, siapa mendapat penghasilan, dan siapa yang disingkirkan. Seorang pegawai kecil yang penghasilannya sebulan bahkan tidak sebesar biaya makan siang saya tidak akan datang ke meja saya sendiri lalu mengajari saya mana yang benar dan mana yang salah.
Dari sudut ruangan, Intan Maharani Putri, asisten yang mengantar Alia Prameswari Santosa ke ruang rapat, spontan menutup mulut dengan satu tangan. Beberapa anggota dewan bergeser gelisah di kursi mereka. Tidak seorang pun membela perempuan muda itu. Tidak satu pun. Anda boleh mempermalukan saya sesuka hati, kata Alia Prameswari Santosa, dan suaranya sama sekali tidak bergetar. Tetapi itu tidak akan mengubah isi dokumen tersebut. Keluarga-keluarga itu tidak pernah melakukan apapun terhadap Anda. Mereka hanya bekerja untuk perusahaan Anda selama bertahun-tahun. Mereka bekerja untuk saya, bentak Surya Mahendra Wicaksana, untuk pertama kalinya meninggikan suara. Semua yang ada di dalam grup ini milik saya. Mesin-mesin, gedung-gedung, gaji mereka, bahkan udara yang sedang Anda hirup sekarang. Alia Prameswari Santosa menatapnya tanpa gentar. Manusia tidak pernah menjadi milik siapapun, Pak. Keheningan yang menyusul begitu sempurna hingga detak jam dinding terdengar jelas di seluruh ruangan. Surya Mahendra Wicaksana menatap perempuan muda di hadapannya, lalu melakukan sesuatu yang bahkan lebih menghina daripada berteriak. Ia tertawa. Tawanya panjang, dibuat-buat, dan kejam, membuat Reza Kurniawan Prasetyo kembali ikut tertawa secara refleks, sementara Harsono Adi Pranoto mengalihkan pandangan dengan wajah malu. Menggemaskan sekali, kata Surya Mahendra Wicaksana sambil menyeka air mata akibat tertawa, bukan karena terharu, melainkan karena mengejek. Anda tahu? Mulai detik ini Anda dipecat. Tetapi sebelum petugas keamanan mengeluarkan Anda dari gedung saya ingin memberi Anda sebuah hadiah, sebuah nasihat yang mungkin berguna sepanjang hidup Anda. Ia membungkukkan tubuh mendekati Alia Prameswari Santosa. Seluruh orang di ruang rapat seakan menahan napas. Silakan pergi. Mengadulah. Berteriaklah kalau mau. Cari pengacara, wartawan, atau hakim. Hubungi wali kota, gubernur, bahkan presiden kalau Anda mau. Ia merentangkan kedua tangan sambil berputar perlahan agar semua anggota dewan mendengar setiap katanya. Hubungi siapa saja, karena di negeri ini tidak ada satu orang pun yang memiliki kekuasaan untuk menyentuh saya. Tidak seorang pun. Saya adalah grup Mahardika Nusantara, dan grup Mahardika Nusantara tidak tersentuh. Beberapa anggota dewan mengangguk. Reza Kurniawan Prasetyo bahkan bertepuk tangan 2 kali dengan sikap menjilat. Di luar gedung, Jakarta tetap berkilauan tanpa peduli di bawah langit yang perlahan dipenuhi awan gelap. Alia Prameswari Santosa memandang Surya Mahendra Wicaksana dalam diam cukup lama, kemudian dengan sangat perlahan meletakkan map dokumennya di atas meja. Boleh? Tanyanya sambil menunjuk ponsel miliknya. Surya Mahendra Wicaksana kembali tertawa, seolah sangat menikmati pertunjukan dari kekejamannya sendiri. Tentu saja. Hubungi siapapun. Biarkan seluruh anggota dewan mendengarnya. Biar mereka menyaksikan sendiri bahwa tidak ada siapa-siapa, benar-benar tidak ada seorang pun di ujung telepon yang bisa menyelamatkan Anda. Alia Prameswari Santosa mengeluarkan ponselnya. Ia tidak membuka daftar kontak dan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Jemarinya langsung menekan sebuah nomor yang telah dihafalnya di luar kepala, seperti seseorang melafalkan doa yang sudah dikenalnya sejak kecil. Ia menempelkan ponsel itu ke telinga, dan untuk pertama kalinya sejak memasuki ruang rapat, sesuatu berubah pada wajahnya. Itu bukan ketakutan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, beban dari sebuah momen yang telah dinantikannya sepanjang hidup. Selamat sore, kata Alia Prameswari Santosa melalui telepon dengan suara lembut yang sangat bertolak belakang dengan ketegangan di dalam ruangan. Ya, ini saya. Saya sudah berada di sini. Surya Mahendra Wicaksana menyilangkan kedua tangan di dada sambil tersenyum, menunggu perempuan muda itu dipermalukan, menunggu saat ketika tidak seorang pun menjawab telepon atau seseorang yang sama sekali tidak berarti terdengar dari seberang. Ini mengenai pabrik Cikarang Selatan, lanjut Alia Prameswari Santosa sambil menatap lurus ke mata Surya Mahendra Wicaksana. Mereka akan menandatangani keputusan penutupan. Tepat seperti yang Bapak duga. Terjadi jeda. Alia Prameswari Santosa mendengarkan orang di seberang, kemudian menurunkan ponselnya, menekan sebuah tombol dan meletakkannya tepat di tengah meja marmer.
Saya mengaktifkan pengeras suara, katanya, supaya semua orang dapat mendengarnya. Seperti yang Anda inginkan, Pak Surya Mahendra Wicaksana. Dari perangkat kecil itu terdengar suara seorang pria, tenang, tua, dan penuh wibawa. Suara yang tidak perlu meninggi agar seluruh ruangan berhenti dan mendengarkan. Surya Mahendra Wicaksana, ujar suara itu perlahan, sudah lama sekali. Pada detik itu, sesuatu yang nyaris mustahil terjadi pada wajah pria yang paling ditakuti di ruangan tersebut. Senyumnya membeku. Warna wajahnya seketika memucat. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Surya Mahendra Wicaksana, pria yang beberapa saat sebelumnya bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di negeri ini yang mampu menyentuhnya, mundur selangkah lalu mencengkeram sandaran kursi seolah lantai di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi air. Harsono Adipranoto berdiri begitu cepat hingga kursinya terjatuh ke lantai. Tidak mungkin, bisik anggota Dewan Senior itu dengan suara bergetar. Suara itu, Bapak terkejut, kata Alia Prameswari Santosa. Dan untuk pertama kalinya sebuah senyum tipis muncul di bibirnya. Anda sendiri yang menyuruh saya menghubungi siapa saja yang saya inginkan. Surya Mahendra Wicaksana menatap ponsel di tengah meja seolah benda itu adalah bom yang tinggal menunggu waktu untuk meledak. Tidak mungkin, akhirnya ia berhasil berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Kamu tidak mungkin memiliki nomor itu. Tidak ada seorang pun yang memiliki nomor itu. Saya memilikinya, jawab Alia Prameswari Santosa. Karena ada satu hal yang selama ini tidak pernah Anda pedulikan untuk ditanyakan kepada saya, Pak Surya Mahendra Wicaksana. Selama saya bekerja di perusahaan Anda, di gedung Anda, dan menerima penghinaan Anda, tidak sekalipun Anda menanyakan satu hal yang paling sederhana. Alia Prameswari Santosa menegakkan tubuhnya, lalu akhirnya mengucapkan kalimat yang telah menunggu bertahun-tahun untuk keluar dari bibirnya. Anda tidak pernah menanyakan nama lengkap saya. Ruang rapat itu kembali tenggelam dalam keheningan mutlak. 12 anggota dewan, seorang asisten, dan pria paling berkuasa di Jakarta menahan napas, menunggu kata-kata yang sebentar lagi akan membelah ruangan itu menjadi dua dan mengubah segalanya. Nama saya Alia Prameswari Santosa, katanya sambil menatap lurus ke mata pria itu. Alia Prameswari Santosa. Dari pengeras suara, suara tenang namun menggetarkan itu kemudian mengucapkan kalimat yang membuat Surya Mahendra Wicaksana kehilangan tenaga dan jatuh terduduk di kursinya. Sudah waktunya kamu mengembalikan semua yang telah kamu rampas, Surya Mahendra Wicaksana. Semuanya, sampai rupiah terakhir. Di luar, langit akhirnya pecah dan tetes hujan pertama menghantam kaca lantai tertinggi Menara Mahardika Nusantara. Suara dari pengeras ponsel masih menggantung di ruang rapat seperti bayangan masa lalu yang tiba-tiba kembali hidup. Surya Mahendra Wicaksana tetap terkulai di kursinya sambil menatap ponsel di tengah meja, seperti seseorang yang sedang berhadapan dengan sesuatu yang selama puluhan tahun diyakininya telah mati dan terkubur. Namun untuk memahami mengapa pria yang begitu berkuasa itu bisa gemetar hanya karena sebuah panggilan telepon, kisah ini harus ditarik jauh ke belakang. Ke masa ketika grup Mahardika Nusantara belum menjadi menara kaca yang menjulang di tengah Jakarta, melainkan hanya sebuah gudang tua berkarat di pinggiran Bekasi, tempat dua pemuda bermimpi mengubah kehidupan mereka dan membangun sesuatu yang besar. Salah satu dari mereka adalah Surya Mahendra Wicaksana. Yang lainnya bernama Darmawan Santosa, ayah Alia Prameswari Santosa. Mereka adalah sahabat, bahkan lebih dekat daripada sekadar sahabat. Mereka seperti saudara yang tidak dilahirkan dari darah yang sama. Darmawan Santosa adalah orang yang memiliki pengetahuan teknis, memahami mesin hingga bagian terkecilnya, dan sering menggambar rancangan di atas serbet makan yang kelak berkembang menjadi pabrik-pabrik besar. Surya Mahendra Wicaksana adalah orang yang pandai berbicara dan meyakinkan orang lain. Seseorang yang mampu duduk di hadapan pejabat bank dan pulang membawa persetujuan pinjaman yang sebelumnya tampak mustahil diperoleh. Yang satu menjadi jantung, yang lain menjadi suara, dan selama bertahun-tahun perpaduan itu berhasil. Alia Prameswari Santosa masih kecil ketika semua itu terjadi, tetapi ia menyimpan kenangan yang tidak pernah mampu dihapus oleh waktu. Ia masih mengingat ayahnya pulang menjelang dini hari dengan tubuh berbau oli mesin dan kopi tubruk yang sudah dingin, lalu tetap mengangkatnya ke dalam pelukan meskipun kelelahan setelah bekerja sepanjang hari. Ia juga masih mengingat suara berat dan hangat ayahnya,
Suara yang bertahun-tahun kemudian masih sering terdengar dalam mimpinya. Anakku, dalam hidup ini seorang manusia hanya memiliki satu hal yang benar-benar menjadi miliknya. Bukan uang, melainkan nama baiknya. Jagalah nama itu seperti kamu menjaga kulitmu sendiri. Saat itu Alia Prameswari Santosa belum memahami arti kata-kata tersebut. Kelak ia akan memahaminya dengan cara yang paling menyakitkan. Usaha mereka berkembang. Gudang tua di Bekasi perlahan berubah menjadi sebuah kerajaan bisnis, dan ketika uang dalam jumlah miliaran rupiah mulai mengalir, ketika angka-angka dalam laporan keuangan memiliki lebih banyak nol daripada yang pernah dibayangkan Surya Mahendra Wicaksana, sesuatu di dalam dirinya berubah untuk selamanya. Kekayaan tidak membuatnya merasa cukup. Kekayaan justru membuatnya semakin lapar. Dan seseorang yang ingin memiliki segalanya pada akhirnya akan membenci siapapun yang harus berbagi meja dengannya. Alia Prameswari Santosa tidak pernah mengetahui secara pasti bagaimana semuanya dilakukan. Ia hanya mengetahui hasil akhirnya. Pada suatu pagi, ayahnya meninggalkan rumah sebagai pemilik separuh dari semua yang telah dibangunnya dengan kedua tangannya sendiri, tetapi malam harinya ia pulang tanpa membawa apapun. Benar-benar tanpa apapun. Surya Mahendra Wicaksana telah menyiapkan serangkaian dokumen, surat dengan tanda tangan palsu yang tidak pernah dibuat Darmawan Santosa, serta catatan perusahaan yang telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga orang yang sesungguhnya menjadi jantung perusahaan terlihat seperti pencuri yang menggelapkan uang dari perusahaan ciptaannya sendiri. Hanya dalam hitungan hari, pria yang membangun grup Mahardika Nusantara dari sebuah gudang sederhana di Bekasi diusir dari perusahaan itu seperti seorang penjahat dan dituduh melakukan kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain. Itu adalah pengkhianatan yang dirancang nyaris sempurna. Perusahaannya dirampas. Hartanya dirampas. Namun yang paling menyakitkan, sesuatu yang sepanjang hidupnya bersumpah akan dijaga oleh Darmawan Santosa juga dirampas, nama baiknya. Ayahmu hanya menangis satu kali, cerita Ratih Kusumaningrum kepada Alia Prameswari Santosa bertahun-tahun kemudian. Sepanjang hidup bersamanya, ibu hanya pernah melihat ayahmu menangis sekali. Bukan ketika kita kehilangan rumah, bukan ketika kita terpaksa menjual perabotan. Ia menangis pada hari seorang tetangga yang dahulu pernah ditolongnya memilih menyeberang jalan agar tidak perlu menyapanya, karena semua orang sudah percaya bahwa ayahmu adalah seorang pencuri. Itulah pemakaman pertama bagi Darmawan Santosa, hari ketika ia seolah dikubur hidup-hidup di bawah sebuah kebohongan, hari ketika nama yang paling dijaganya sepanjang hidup mati di dalam ucapan orang-orang. Keluarga itu kehilangan segalanya. Rumah luas dengan halaman tempat Alia Prameswari Santosa dahulu belajar mengambil langkah pertamanya berganti menjadi sebuah kamar kontrakan sederhana di Kampung Melayu, Jakarta Timur, tempat air hangat bahkan dianggap kemewahan yang hanya sesekali bisa dinikmati. Ratih Kusumaningrum, yang sebelumnya tidak pernah bekerja di luar rumah, mulai menerima jahitan pakaian dari pagi hingga malam demi menghidupi keluarganya, sampai jari-jarinya terluka dan darah menodai kain yang sedang dijahitnya. Sedangkan Darmawan Santosa, ia tidak menyerah begitu saja. Ia terus mencoba. Bagaimana Darmawan Santosa berusaha memperjuangkan dirinya? Ia mengetuk hampir setiap pintu yang bisa didatanginya, mencari pengacara meskipun keluarganya bahkan tidak memiliki cukup uang untuk membayar jasa mereka, dan mengirim surat demi surat kepada para hakim yang tidak pernah memberikan jawaban. Ia pernah berdiri di depan Menara Mahardika Nusantara, memohon agar diizinkan bertemu dengan pria yang dahulu dianggapnya sebagai saudara sendiri, tetapi petugas keamanan justru mendorongnya keluar seperti seorang pengemis. Tidak ada yang mau mendengarkan. Tidak ada yang percaya kepadanya. Kekuasaan memang memiliki kebiasaan seperti itu. Ketika seseorang cukup berkuasa, kebohongannya sering terdengar seperti kebenaran karena ia memiliki uang dan pengaruh untuk membuat orang lain mempercayainya. Seiring berjalannya waktu, Darmawan Santosa perlahan kehilangan semangat hidupnya, bukan sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit seperti nyala lilin di dekat jendela yang terbuka. Mula-mula ia berhenti mencari pekerjaan, kemudian semakin jarang keluar rumah, hingga akhirnya hampir tidak pernah berbicara. Berjam-jam ia duduk di depan jendela kamar kontrakan mereka di Kampung Melayu, Jakarta Timur, memandang ke arah pusat Jakarta, tempat Menara Mahardika Nusantara menjulang semakin tinggi dan semakin terang. Sebuah kerajaan yang sesungguhnya ikut dibangun dengan tangannya tetapi telah dirampas darinya. Aku masih punya bukti, Ratih Kusumaningrum,
gumamnya sesekali. Di suatu tempat pasti ada seseorang yang mau mempercayaiku. Seseorang yang bisa mengembalikan nama baikku, meskipun hanya supaya putriku tidak tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya seorang pencuri. Namun hari yang ditunggu itu tidak datang tepat waktu. Pada suatu malam yang tampak biasa, tanpa peringatan apapun, jantung Darmawan Santosa akhirnya berhenti bertahan. Para dokter berbicara tentang penyebab alami, tekanan batin berkepanjangan, dan masalah pembuluh darah. Tetapi Ratih Kusumaningrum mengetahui kebenaran yang terasa jauh lebih dalam, dan Alia Prameswari Santosa, yang saat itu sudah cukup dewasa untuk memahami apa yang terjadi, juga mengetahuinya. Bukan semata-mata penyakit jantung yang merenggut ayahnya. Kesedihanlah yang perlahan menghancurkannya. Kesedihan karena selama bertahun-tahun harus memikul beban sebuah kebohongan yang bukan miliknya. Itulah pemakaman kedua, pemakaman yang sesungguhnya, ketika tubuhnya benar-benar dimasukkan ke dalam tanah. Dengan demikian, Alia Prameswari Santosa seakan harus menguburkan ayahnya dua kali. Pertama ketika nama baik Darmawan Santosa dirampas, dan kedua ketika kehidupannya ikut direnggut. Pada hari pemakaman, hujan turun deras. Alia Prameswari Santosa masih mengingat hari itu dengan kejernihan yang menyakitkan. Hanya sedikit orang yang datang ke tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta. Orang-orang yang dahulu menyebut Darmawan Santosa sebagai rekan bisnis, sahabat, bahkan saudara, kini takut terlihat berdiri di dekat makam seorang pria yang telah dicap sebagai pelaku penggelapan. Pengaruh Surya Mahendra Wicaksana begitu besar sehingga datang untuk berduka atas kematian Darmawan Santosa saja terasa seperti tindakan yang dapat membawa masalah. Namun ada seseorang yang hadir. Jauh di bagian belakang pemakaman, terpisah dari para pelayat lain dan berdiri sendirian di bawah sebuah payung, tampak seorang pria lanjut usia yang tidak dikenal Alia Prameswari Santosa. Pria itu tidak mendekat dan tidak memperkenalkan dirinya. Ia hanya berdiri di bawah hujan sampai sekop terakhir tanah dijatuhkan ke atas makam. Ketika Alia Prameswari Santosa, dengan pakaian basah kuyup dan wajah hancur oleh tangis, mengangkat kepala, pandangan mereka bertemu sesaat. Pria tua itu meletakkan satu tangan di dadanya. Hanya itu. Sebuah gerakan kecil dan sunyi, seperti permintaan maaf yang terlalu besar untuk dimuat dalam kata-kata. Setelah itu ia berbalik dan menghilang di balik tirai hujan. Malam itu juga, Ratih Kusumaningrum menemukan sebuah amplop terselip di bawah pintu kamar kontrakan mereka. Di dalamnya terdapat uang dalam jumlah yang cukup untuk membayar biaya pemakaman, melunasi tunggakan sewa, dan membeli obat-obatan yang kini tidak lagi dibutuhkan Darmawan Santosa. Tidak ada surat, tidak ada nama pengirim. Hanya ada sebuah gambar kecil buatan tangan di sudut amplop, sebuah jangkar. Siapa orang ini, Bu? Tanya Alia Prameswari Santosa. Ibu tidak tahu, Nak, jawab Ratih Kusumaningrum sambil mendekap amplop itu ke dadanya. Tetapi siapapun dia, hari ini Tuhan mengirimkan pertolongan melalui dirinya. Simbol jangkar itu kemudian muncul kembali. Ketika Alia Prameswari Santosa menyelesaikan sekolah dan keluarganya tidak memiliki cara untuk membayar biaya pendidikan tinggi, datang sebuah surat dari Institut Bisnis Pertiwi Jakarta yang memberitahukan bahwa ia memperoleh beasiswa penuh dari seorang dermawan anonim, mencakup seluruh biaya kuliahnya sejak awal sampai lulus. Pada kepala surat, tepat di samping tanda tangan, terdapat gambar kecil yang sama, sebuah jangkar. Simbol itu muncul lagi ketika Ratih Kusumaningrum jatuh sakit dan secara tiba-tiba, tanpa pernah diminta oleh siapapun, seluruh biaya pengobatannya di Rumah Sakit Pertiwi Jakarta ditanggung sampai selesai. Selama bertahun-tahun, pria tak terlihat itu menjaga keluarga Santosa dari balik bayang-bayang tanpa pernah meminta satu kata pun sebagai balasan. Dan selama bertahun-tahun pula, sebelum tidur Alia Prameswari Santosa terus mengajukan pertanyaan yang sama dalam hatinya. Siapa sebenarnya dirimu? Mengapa kau terus menjaga kami? Apa hubunganmu dengan ayahku? Namun semakin besar misteri itu, semakin tumbuh pula sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Dan jauh lebih sabar, sebuah tekad. Alia Prameswari Santosa belajar seolah setiap buku yang dibacanya adalah satu batu bata untuk membangun jalan menuju kebenaran. Ia menyelesaikan pendidikan di bidang keuangan sebagai lulusan terbaik di angkatannya.
Ia menolak berbagai tawaran dari perusahaan-perusahaan besar yang bersedia membayarnya dengan penghasilan yang bahkan tidak pernah berani dibayangkan oleh ibunya. Sebaliknya, ia memilih melakukan sesuatu yang bagi orang lain terdengar seperti kegilaan. Ia mengubah cara berpakaiannya menjadi jauh lebih sederhana, menyusun riwayat hidup yang sengaja dibuat biasa dan tidak mencolok, lalu melamar sebuah posisi kecil yang nyaris tidak terlihat sebagai analis junior di tempat yang kemungkinan besar tidak akan membuat siapapun mencurigainya. Grup Mahardika Nusantara, kerajaan bisnis yang dahulu dirampas dari ayahnya. Alia Prameswari Santosa masuk melalui pintu khusus karyawan dan duduk di sebuah meja kerja yang bahkan tidak membuat siapapun merasa perlu mengingat siapa pemiliknya. Ia hanya tersenyum tipis setiap kali Surya Mahendra Wicaksana berjalan melewatinya tanpa melirik sedikit pun, seolah perempuan muda itu tidak lebih penting daripada salah satu perabot kantor. Selama masa itu, dengan kesabaran seseorang yang telah menunggu hampir separuh hidupnya, Alia Prameswari Santosa mengumpulkan semuanya sedikit demi sedikit, lembar demi lembar, angka demi angka, hingga bukti mengenai segala sesuatu yang telah dirampas pria itu terkumpul di tangannya. Dan ternyata korbannya bukan hanya ayahnya, melainkan banyak orang. Sebab Alia Prameswari Santosa telah memahami sesuatu yang tidak pernah dimengerti Surya Mahendra Wicaksana. Orang-orang berkuasa sering mengira diamnya orang kecil adalah tanda kelemahan. Padahal terkadang keheningan itu hanyalah seseorang yang sedang mengumpulkan kekuatan sebelum bangkit. Pada malam sebelum rapat mengenai penutupan pabrik Cikarang Selatan, Alia Prameswari Santosa berlutut di depan satu-satunya foto ayahnya yang masih ia simpan. Dalam foto itu, Darmawan Santosa tampak tersenyum dengan kedua tangan berlumuran oli mesin, berdiri di depan gudang tua berkarat di Bekasi yang kelak menjadi awal berdirinya grup Mahardika Nusantara. "Besok, Ayah," bisik Alia Prameswari Santosa. "Besok aku akan mengembalikan nama baik ayah ke tempat yang seharusnya." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menghubungi sebuah nomor yang telah disimpannya secara rahasia selama bertahun-tahun. Nomor yang ditinggalkan oleh pria berlambang jangkar dalam surat terakhirnya dengan pesan agar hanya digunakan ketika Alia Prameswari Santosa benar-benar siap. Dari seberang terdengar suara tenang seorang pria lanjut usia yang menjawab bahkan sebelum dering kedua selesai. Seolah ia telah menghabiskan seluruh hidupnya menunggu panggilan tersebut. "Sudah waktunya, bukan, Nak?" tanya suara itu. "Sudah waktunya," jawab Alia Prameswari Santosa. Maka tanpa diketahui Surya Mahendra Wicaksana, dan tanpa pernah dibayangkan oleh 12 anggota dewannya, semua telah dipersiapkan. Kini hanya tinggal satu langkah terakhir untuk menjatuhkan kekuasaan yang selama bertahun-tahun dianggap tidak tersentuh, dan langkah itu akan membawa pada pertanyaan yang sebentar lagi memenuhi pikiran semua orang di ruang rapat berdinding kaca tersebut. Siapakah sebenarnya pria berlambang jangkar di ujung telepon itu? Hujan kini menghantam kaca Menara Mahardika Nusantara dengan semakin keras, seolah langit sendiri ingin masuk dan mendengarkan apa yang akan diungkapkan di ruangan tersebut. Di atas meja marmer, ponsel masih berada dalam mode pengeras suara, dan dari sana terdengar suara tua yang tenang, suara yang beberapa saat sebelumnya telah membuat pria paling ditakuti di Jakarta kehilangan warna wajahnya. "Surya Mahendra Wicaksana," suara itu kembali terdengar, "jangan katakan kepadaku bahwa kamu sudah lupa bagaimana bunyi dosa yang kamu lakukan sendiri." Surya Mahendra Wicaksana membuka dan menutup mulutnya berulang kali tanpa mampu mengeluarkan satu kalimat pun. Pria yang selama ini dikenal sebagai pembicara ulung, pria yang pernah mampu meyakinkan pejabat bank untuk memberinya pinjaman yang hampir mustahil diperoleh, kini benar-benar kehilangan kata-kata. Kedua tangannya bertumpu pada meja, dan siapapun yang berada cukup dekat dapat melihat jemarinya gemetar. "Tidak," gumamnya akhirnya. "Tidak mungkin. Bapak sudah mengundurkan diri. Bapak menghilang. Sudah bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Bapak." "Menghilang tidak sama dengan berhenti ada," jawab suara itu. "Terkadang seseorang harus menjauh dari segala kebisingan agar dapat melihat semuanya dengan lebih jelas. Dan aku sudah melihat banyak hal, Surya Mahendra Wicaksana, jauh lebih banyak daripada yang kamu bayangkan." Harsono Adi Pranoto, anggota dewan paling senior, masih berdiri di samping kursinya yang terjatuh. Matanya mulai berkaca-kaca dan satu tangannya yang gemetar menempel di dada. "Itu dia," bisiknya sambil memandang anggota dewan lainnya. "Kalian tidak mengenali suara itu?" "Itu suara Pak Bambang Wiratama Kusnadi." "Pak Bambang Wiratama Kusnadi."
Seketika ketegangan menjalar ke seluruh meja rapat. Reza Kurniawan Prasetyo, pria yang selalu ikut tertawa setiap kali Surya Mahendra Wicaksana tertawa, langsung pucat dan menjatuhkan tubuhnya ke kursi seolah kedua kakinya tiba-tiba kehilangan tenaga. Anggota dewan lainnya saling memandang tidak percaya sebelum mulai berbisik bersamaan. Sebab nama Bambang Wiratama Kusnadi bukanlah nama sembarangan. Ia adalah seorang legenda dalam dunia investasi. Orang yang puluhan tahun sebelumnya menyediakan modal pertama yang memungkinkan sebuah gudang tua berkarat di Bekasi berkembang menjadi grup Mahardika Nusantara. Pria yang ikut membubuhkan tanda tangan pada akta pendirian ketika semuanya baru dimulai. Pemegang saham besar yang selama bertahun-tahun memilih diam. Seseorang yang kepemilikan sahamnya tidak pernah terlihat berubah dan yang oleh banyak orang bahkan telah dianggap meninggal atau setidaknya telah begitu jauh menarik diri dari dunia bisnis sehingga keberadaannya tidak lagi diperhitungkan. Dan sekarang pria itu, legenda yang selama bertahun-tahun hanya hidup dalam cerita lama perusahaan, berada di ujung telepon, berdiri di pihak perempuan muda yang baru saja dihina Surya Mahendra Wicaksana di hadapan seluruh anggota dewan. Kalian selama ini mengira grup Mahardika Nusantara adalah milik Surya Mahendra Wicaksana, kata Bambang Wiratama Kusnadi dengan suara tetap tenang sehingga seluruh ruangan dapat mendengarnya. Dan dia sendiri juga mempercayai hal itu. Tetapi izinkan saya meluruskan satu hal kecil yang sudah terlalu lama disembunyikan pria ini. Porsi saham mayoritas di grup ini, saham yang menentukan siapa yang memimpin dan siapa yang harus mengikuti keputusan, tidak pernah berpindah dari nama saya. Saya hanya memilih diam dan memberikan kepercayaan. Itulah kesalahan saya. Surya Mahendra Wicaksana melangkah mendekati ponsel seolah ingin mematikannya, membungkam suara itu, atau menutup perangkat tersebut dengan tangannya. Bapak tidak bisa melakukan ini, katanya, dan untuk pertama kalinya suaranya terdengar seperti sebuah permohonan. Saya yang membangun semua ini. Saya yang membesarkannya. Saya bekerja setiap hari selama bertahun-tahun untuk perusahaan ini. Tidak, jawab Bambang Wiratama Kusnadi, dan untuk pertama kalinya ketenangan suaranya terdengar tajam. Kamu merampas semua ini, dan saya tahu persis dari siapa kamu merampasnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Bahkan suara hujan di luar seolah ikut menahan napas. Alia Prameswari Santosa, yang sejak tadi berdiri dalam diam di dekat ponsel, maju selangkah. Ia bukan lagi analis junior tak terlihat yang selama ini tidak pernah dianggap ada. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tubuhnya tegak seperti seseorang yang akhirnya dapat melepaskan beban yang telah dipikul selama separuh hidupnya. Ceritakan kepada mereka, Pak Bambang Wiratama Kusnadi, katanya lembut. Ceritakan siapa ayah saya sebenarnya. Dari ponsel kecil di atas meja, suara pria tua itu mulai berbicara, dan seluruh ruang rapat mendadak tenggelam dalam keheningan. Dahulu ada seorang pria, kata Bambang Wiratama Kusnadi, yang merupakan jantung sesungguhnya dari grup ini. Seorang pria yang menggambar rancangan mesin di atas serbet makan, lalu rancangan-rancangan itu berubah menjadi mesin dan pabrik yang memberikan penghidupan kepada ribuan keluarga. Ia seorang pria jujur, dan dahulu saya bangga menjadi mitra bisnisnya. Namanya Darmawan Santosa. Beberapa anggota dewan spontan menahan seruan terkejut. Nama keluarga itu seketika menyadarkan mereka. Santosa, nama yang sama dengan nama lengkap perempuan muda yang beberapa menit sebelumnya berdiri menghadapi Surya Mahendra Wicaksana seorang diri. Semua kepala serentak menoleh ke arah Alia Prameswari Santosa. Ya, katanya sambil membalas tatapan mereka satu demi satu. Darmawan Santosa adalah ayah saya. Darmawan Santosa mempercayai Surya Mahendra Wicaksana seperti seseorang mempercayai saudara kandungnya sendiri, lanjut Bambang Wiratama Kusnadi. Dan Surya Mahendra Wicaksana menggunakan kepercayaan itu untuk menghancurkannya. Ia memalsukan dokumen, memanipulasi catatan perusahaan, dan membuat Darmawan Santosa terlihat seperti seorang penggelap uang agar ia dapat menyingkirkannya lalu mengambil bagian kepemilikannya. Ia merampas perusahaan Darmawan Santosa, merampas hartanya, dan merampas sesuatu yang paling dijaga pria baik itu sepanjang hidupnya, nama baiknya. Surya Mahendra Wicaksana menjatuhkan tubuhnya ke kursi dan menutupi wajah dengan kedua tangan. Itu bohong, katanya terbata-bata. Kalian tidak bisa membuktikan apapun. Sudah terlalu lama. Tidak ada bukti yang tersisa.
Disitulah Anda keliru, jawab Alia Prameswari Santosa. Ia mendekati meja, membuka map yang sejak awal dibawanya, map yang sebelumnya dihina Surya Mahendra Wicaksana seolah hanya tumpukan kertas tidak berarti, lalu mengeluarkan dokumen satu demi satu dan meletakkannya di hadapan para anggota dewan. Ini tanda tangan palsu yang digunakan untuk menyingkirkan ayah saya, katanya sambil menggeser lembar pertama ke tengah meja. Ini hasil pemeriksaan forensik yang membuktikan bahwa tulisan dan tanda tangan tersebut bukan milik Darmawan Santosa. Dan ini catatan asli yang selama bertahun-tahun dianggap sudah dimusnahkan, padahal sebenarnya hanya menunggu seseorang yang cukup sabar untuk menemukannya. Para anggota dewan membungkuk di atas dokumen-dokumen tersebut dan mengedarkannya dari tangan ke tangan dengan wajah yang semakin tegang. Dan ini, lanjut Alia Prameswari Santosa, suaranya untuk pertama kali sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena emosi yang selama ini ditahannya, adalah semua yang saya temukan selama bekerja tanpa dianggap ada di lantai tertinggi perusahaan ini. Pak Bambang Wiratama Kusnadi benar tentang satu hal. Orang yang terlalu berkuasa sering menjadi ceroboh. Mereka percaya tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka. Pak Surya Mahendra Wicaksana tidak pernah membayangkan bahwa analis junior yang bahkan tidak pernah dianggap layak diajak berbicara sedang mengumpulkan kebenaran sedikit demi sedikit. Ia kemudian meletakkan satu map terakhir di atas meja, lebih tebal dan berisi dokumen yang jauh lebih baru. Yang ini bukan tentang ayah saya, katanya. Ini tentang apa yang terjadi sekarang. Tentang pabrik Cikarang Selatan, penutupan yang hendak bapak-bapak tanda tangani hari ini, serta lahan industri Cikarang Selatan yang hendak dijual hanya dengan separuh nilai sebenarnya kepada PT Wicaksana Propertindo, perusahaan milik kerabat Pak Surya Mahendra Wicaksana, Adrian Baskoro Wicaksana. Ada pengalihan dana, rekening tersembunyi, dan kontrak yang nilainya sengaja digelembungkan. Ia bukan hanya merampas milik ayah saya, bapak-bapak. Selama bertahun-tahun, ia juga telah mengambil sesuatu dari kalian semua. Bisik-bisik di sekitar meja berubah menjadi gelombang kemarahan yang nyaris meledak. Harsono Adi Pranoto mengambil salah satu dokumen, membacanya dengan saksama, dan raut wajahnya perlahan berubah dari keterkejutan menjadi kemarahan. Surya Mahendra Wicaksana, kata anggota Dewan Senior itu dengan suara bergetar, katakan kepada saya bahwa semua ini tidak benar. Katakan bahwa pria yang saya bela selama bertahun-tahun bukanlah orang yang melakukan semua yang tertulis di dalam dokumen-dokumen ini. Surya Mahendra Wicaksana tidak menjawab. Dan dalam ruangan itu, diamnya menjadi pengakuan yang jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun. Lihat bagaimana tangannya gemetar, kata Reza Kurniawan Prasetyo tiba-tiba sambil berdiri dan menunjuk mantan atasannya dengan jari yang sebelumnya selalu digunakannya untuk memberikan tepuk tangan. Saya sebenarnya sudah lama curiga. Saya selalu mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Anda tidak pernah mengatakan apapun, Pak Reza Kurniawan Prasetyo, potong Alia Prameswari Santosa tanpa sedikit pun menoleh kepadanya. Anda ikut tertawa setiap kali semua orang tertawa. Tetapi kebiasaan seperti itu juga berakhir hari ini. Reza Kurniawan Prasetyo langsung menjatuhkan tubuhnya kembali ke kursi. Wajahnya memerah sampai ke telinga, dan sejak saat itu ia tidak berani membuka mulut lagi. Kemudian suara Bambang Wiratama Kusnadi kembali memenuhi ruang rapat, tetapi kali ini terdengar sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sesuatu yang menyerupai luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Alia Prameswari Santosa, kata pria tua itu, sebelum kita melanjutkan, ada sesuatu yang berhak kamu ketahui. Sesuatu yang selama bertahun-tahun saya simpan dalam diam dan baru hari ini saya memiliki keberanian untuk mengatakannya di hadapan semua orang. Alia Prameswari Santosa berdiri sangat diam. Pada hari ayahmu dimakamkan, lanjut Bambang Wiratama Kusnadi, ada seorang pria berdiri jauh di bagian belakang pemakaman. Di bawah hujan, seorang pria yang tidak memiliki keberanian untuk mendekat. Alia Prameswari Santosa merasa seolah lantai bergeser di bawah kakinya. Matanya seketika dipenuhi air mata. Itu Bapak, bisiknya. Pria dengan lambang jangkar itu adalah Bapak. Ya, itu saya, jawab Bambang Wiratama Kusnadi, dan untuk pertama kalinya suaranya pecah. Saya memang memberikan modal yang membantu mendirikan grup Mahardika Nusantara, tetapi saya juga orang yang gagal membela ayahmu ketika Surya Mahendra Wicaksana menuduhnya.
Saya hanya ragu sesaat, tetapi satu keraguan singkat itu membuat Darmawan Santosa kehilangan segalanya. Ketika saya akhirnya bertindak, ketika saya memahami kebenaran, semuanya sudah terlambat. Ayahmu sudah dihancurkan. Dan harga diri pria baik itu membuatnya tidak bersedia menerima bantuan saya selama ia masih hidup. Air mata kini mengalir bebas di wajah Alia Prameswari Santosa, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mendengarkan pengakuan yang tanpa disadarinya telah ditunggu sepanjang hidup. Karena itu saya melakukan satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh seseorang yang menyesali kegagalannya. Lanjut Bambang Wiratama Kusnadi. Saya menjaga keluarga yang ditinggalkannya dari balik bayang-bayang, sebab saya merasa tidak pantas berdiri di hadapan kalian. Biaya pemakaman ayahmu, beasiswa kuliahmu, biaya pengobatan ibumu, semuanya berasal dari saya. Setiap simbol jangkar yang sampai ke pintu rumahmu adalah cara saya meminta maaf tanpa memiliki keberanian untuk menatap matamu secara langsung. Mengapa jangkar? Tanya Alia Prameswari Santosa dengan suara bergetar. Karena begitulah ayahmu menggambarkan persahabatan sejati, jawab pria tua itu. Dahulu Darmawan Santosa pernah berkata kepada saya, seorang sahabat sejati itu seperti jangkar. Ia tidak menghalangimu untuk berlayar, tetapi ketika badai datang, ia menahanmu agar tidak terseret dan kehilangan arah. Saya gagal menjadi jangkar bagi ayahmu ketika ia paling membutuhkannya, dan saya menghabiskan sisa hidup saya mencoba menjadi jangkar bagi putrinya. Seluruh ruang rapat tenggelam dalam tangis yang ditahan. Bahkan Harsono Adipranoto menyeka matanya dengan punggung tangan. Hanya Surya Mahendra Wicaksana yang tetap tidak bergerak, terbenam di kursinya seperti seseorang yang sedang menyaksikan kerajaan yang selama ini dianggap abadi runtuh satu batu demi satu batu. Alia Prameswari Santosa mendekati ponsel dan meletakkan satu tangan di atas perangkat itu. Seakan melalui benda kecil tersebut ia dapat menyentuh tangan pria tua di ujung sambungan. Bapak bukan seorang pengecut, Pak Bambang Wiratama Kusnadi, katanya lembut. Seorang pengecut pasti sudah melupakan kami. Bapak membawa rasa bersalah itu sepanjang hidup dan mengubahnya menjadi kebaikan. Ayah saya pasti akan memaafkan Bapak, dan saya juga memaafkan Bapak. Dari seberang sambungan terdengar tangis tertahan seorang pria tua yang akhirnya, setelah bertahun-tahun, mampu melepaskan beban yang selama ini menghimpit hidupnya. Terima kasih, Nak, gumam Bambang Wiratama Kusnadi. Sekarang mari kita selesaikan apa yang dahulu dimulai ayahmu. Suaranya kembali tegas, dan kali ini perkataannya ditujukan kepada seluruh anggota Dewan. Dengan kewenangan yang diberikan oleh kepemilikan saham saya meminta dilaksanakannya rapat luar biasa Dewan sekarang juga, di ruangan ini, dengan satu agenda. Pemberhentian segera Surya Mahendra Wicaksana dari jabatan Direktur Utama Grup Mahardika Nusantara. Surya Mahendra Wicaksana mendadak mengangkat kepala. Ketakutan di wajahnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Tidak, katanya. Sebuah senyum dingin dan putus asa muncul di bibirnya. Bapak mungkin memiliki saham, tetapi saya memiliki dewan ini. Saya memiliki suara mereka. Tanpa suara mereka, kepemilikan saham Bapak tidak akan cukup untuk menyelamatkan rencana ini. Bukan begitu, Bapak-bapak? Ia bangkit dari kursinya dan dalam sekejap berusaha mengenakan kembali kesombongan lamanya. Matanya bergerak dari satu anggota dewan ke anggota dewan berikutnya, menatap orang-orang yang selama bertahun-tahun selalu mengikuti keinginannya. Silakan, katanya sambil merentangkan kedua tangan. Lakukan pemungutan suara. Mari kita lihat berapa banyak dari kalian yang berani berbalik melawan saya. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya berkuasa di perusahaan ini. Lalu sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak diperkirakan siapapun, bahkan oleh Alia Prameswari Santosa sendiri. Salah seorang anggota dewan yang paling pendiam, seorang pria yang belum mengucapkan sepatah kata pun sejak rapat dimulai, perlahan berdiri, mengeluarkan ponselnya, menatap layar beberapa saat lalu berkata dengan suara bergetar, Pak Surya Mahendra Wicaksana, saya rasa Bapak perlu melihat sesuatu yang baru saja masuk ke surel kami, ke surel semua anggota dewan, tepat pada saat yang sama. Surya Mahendra Wicaksana mengernyitkan dahi. Apa yang Anda bicarakan? Pria itu membalikkan layar ponselnya ke arah Surya Mahendra Wicaksana,
Dan apa yang terbaca di sana seketika menghapus senyum dari wajah sang direktur utama. Surya Mahendra Wicaksana menatap layar ponsel yang dipegang anggota dewan tersebut. Matanya membaca beberapa baris pertama sekali, lalu sekali lagi, seolah dengan membacanya untuk kedua kalinya kata-kata itu akan berubah makna. Tidak ada yang berubah. Ini palsu, katanya, tetapi suaranya gemetar. Semua ini dibuat-buat. Seseorang telah memanipulasinya. Tidak ada yang memanipulasi apapun, Pak Surya Mahendra Wicaksana, jawab Alia Prameswari Santosa dengan tenang. Itu hanyalah semua hal yang selama ini Anda kira sudah terkubur. Dan dokumen yang sama masuk ke surel setiap anggota dewan tepat 3 menit yang lalu. Anggota dewan yang memperlihatkan pesan itu bernama Dimas Arianto Pranoto. Ia termasuk orang paling pendiam di meja rapat. Seseorang yang selama bertahun-tahun hampir tidak pernah meninggikan suara dalam rapat apapun. Kini, dengan ponsel masih berada di tangannya, Dimas Arianto Pranoto berbalik menghadap anggota dewan lainnya dan mengatakan sesuatu yang perlahan mulai mereka pahami. Ini catatan transaksi dari rekening-rekening tersembunyi, katanya. Lengkap dengan tanggal, jumlah dalam rupiah, serta nama perusahaan-perusahaan cangkang yang digunakan. Dan masih ada lagi. Ia mengangkat wajah dan menatap Surya Mahendra Wicaksana. Untuk pertama kalinya, terlihat sesuatu dalam tatapan Dimas Arianto Pranoto yang selama ini tidak pernah berani ditunjukkannya, rasa muak. Ada juga surel yang menunjukkan bahwa Bapak memerintahkan sebagian dari kami menandatangani dokumen tanpa membacanya. Bapak selalu mengatakan agar kami mempercayai Bapak dan membiarkan Bapak mengurus semuanya. Suara kursi bergeser mulai terdengar di sekeliling meja. Satu demi satu anggota dewan perlahan menjauhkan kursi mereka dari tempat duduk Surya Mahendra Wicaksana. Gerakan itu tidak direncanakan. Itu hanyalah naluri seseorang yang tiba-tiba menyadari bahwa dirinya duduk terlalu dekat dengan sesuatu yang sedang tenggelam. Dengarkan saya, kata Surya Mahendra Wicaksana sambil kembali berdiri dan merentangkan kedua tangan ke arah mereka. Kita semua mendapatkan keuntungan. Semua orang di meja ini menikmatinya. Bonus, dividen, perjalanan dinas mewah. Kalau saya jatuh, kalian semua ikut jatuh. Kalian mengerti? Kalau mereka menuduh saya, berarti kalian juga sedang menuduh diri kalian sendiri. Itulah kartu terakhir yang dimilikinya, dan selama beberapa saat ancaman itu berhasil. Beberapa anggota dewan mendadak diam dengan kepala tertunduk. Ketakutan lama mulai kembali memenuhi ruangan, ketakutan yang selama bertahun-tahun membuat mereka semua patuh kepada Surya Mahendra Wicaksana. Namun kemudian suara Bambang Wiratama Kusnadi kembali terdengar dari ponsel di atas meja, tenang dan kokoh seperti tangan seorang nahoda yang tetap memegang kemudi di tengah badai. Tidak seorang pun akan dihancurkan karena memilih mengatakan kebenaran, kata pria tua itu. Dengarkan saya baik-baik karena hal ini juga sudah saya persiapkan. Siapapun di antara kalian yang hari ini memilih berpihak pada kebenaran, mengakui keterlibatannya, dan bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan yang dibuat pria ini akan mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya sesuai proses yang berlaku. Saya sudah berbicara dengan tim kuasa hukum Grup Mahardika Nusantara. Siapapun yang secara jujur mengungkapkan perannya dan membantu mengembalikan apa yang telah diselewengkan akan didampingi untuk bekerja sama sebagai saksi dalam proses hukum, bukan dibiarkan menghadapi semuanya sendirian. Kalian memegang janji saya. Dan janji saya, berbeda dengan janji Surya Mahendra Wicaksana, tidak pernah membutuhkan dokumen palsu agar dipercaya. Dampaknya terasa seketika. Suasana di meja itu seperti permukaan sungai yang membeku lalu mulai pecah ketika musim berganti. Mula-mula satu retakan, kemudian retakan lain, hingga akhirnya seluruh lapisan es runtuh hampir bersamaan. Saya akan bekerja sama, kata Dimas Arianto Pranoto menjadi orang pertama yang menyatakan sikap sambil meletakkan ponselnya di atas meja. Saya memiliki salinan semuanya. Saya menyimpan setiap perintah dan setiap surel. Saya selalu tahu bahwa suatu hari semua ini akan terbongkar. Saya juga akan bekerja sama, kata anggota dewan lain. Saya juga, sahut orang ketiga. Satu demi satu. Orang-orang yang selama bertahun-tahun tertawa ketika Surya Mahendra Wicaksana melontarkan lelucon, bertepuk tangan atas keputusannya,
dan menandatangani dokumen tanpa membacanya mulai mengangkat tangan. Bukan karena keberanian, dan Alia Prameswari Santosa memahami hal itu dengan sangat baik. Mereka bertindak karena takut, sama seperti sebelumnya, hanya saja kini ketakutan mereka telah berpindah arah. Surya Mahendra Wicaksana menoleh cepat dari satu sisi ke sisi lain, menyaksikan orang-orang yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai pasukannya meninggalkannya satu persatu. Reza Kurniawan Prasetyo, katanya sambil mencari sekutu yang selama ini paling setia kepadanya. Jangan kamu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Semua yang kamu miliki sekarang berasal dariku. Reza Kurniawan Prasetyo, pria yang selama ini selalu ikut tertawa setiap kali atasannya tertawa, menelan ludah. Ia memandang Surya Mahendra Wicaksana, lalu menatap ponsel di atas meja, kemudian melihat anggota dewan lain yang sudah memilih berpihak pada kebenaran. Setelah itu ia menundukkan kepala. Maaf, Surya Mahendra Wicaksana, gumamnya. Saya punya keluarga. Itulah pukulan yang paling berat, bukan karena Reza Kurniawan Prasetyo begitu penting, melainkan karena bersamanya runtuh pula ilusi terakhir yang masih dimiliki Surya Mahendra Wicaksana. Pria yang beberapa menit sebelumnya bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di negeri ini yang mampu menyentuhnya kini benar-benar berdiri sendirian di tengah ruang rapat miliknya sendiri. Ia menjatuhkan tubuh ke kursi dan menatap kedua tangannya yang kosong. Kalian semua, bisiknya. Setelah semua yang saya lakukan untuk kalian, tidak, Pak Surya Mahendra Wicaksana, kata Alia Prameswari Santosa sambil mendekat tanpa kebencian, bahkan hampir dengan rasa iba. Mereka bukan meninggalkan Anda hari ini. Sebenarnya Anda sudah sendirian sejak lama, hanya saja sampai sekarang tidak ada seorang pun yang berani mengatakannya. Seorang pemimpin yang memerintah dengan ketakutan tidak memiliki sekutu. Ia hanya memiliki orang-orang yang merasa terperangkap, dan orang yang terperangkap hanya menunggu saat pintunya terbuka. Surya Mahendra Wicaksana mengangkat wajah menatapnya, dan untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, ia tidak menemukan satu kata pun untuk membela dirinya. Pada saat itulah pintu ruang rapat terbuka. Semua orang menoleh bersamaan. Seorang perempuan melangkah masuk dengan langkah tegas sambil membawa tas kerja. Di belakangnya, dua orang staf membawa kotak-kotak arsip. Selamat sore, kata perempuan itu. Nama saya Livia Kartika Permana. Saya adalah kuasa hukum yang mewakili kepentingan Pak Bambang Wiratama Kusnadi, dan mulai hari ini juga mewakili saudari Alia Prameswari Santosa. Surya Mahendra Wicaksana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Surya Mahendra Wicaksana, lanjut Livia Kartika Permana sambil membuka tas kerjanya di atas meja. Dokumen-dokumen ini meresmikan 3 hal. Pertama, pemberhentian sementara Anda dari seluruh fungsi sebagai Direktur Utama berdasarkan hak pemegang saham mayoritas yang baru saja ditegaskan oleh Pak Bambang Wiratama Kusnadi. Kedua, pembatalan keputusan penutupan pabrik Cikarang Selatan. Dokumen penutupan itu tidak akan ditandatangani hari ini maupun di kemudian hari. Ia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan sebuah dokumen lama yang sudah menguning, dilindungi dalam sampul plastik transparan, dan meletakkannya dengan sangat hati-hati di tengah meja. Dan yang ketiga, katanya, adalah pemulihan resmi nama Darmawan Santosa sebagai salah satu pendiri Sah Grup Mahardika Nusantara, beserta seluruh hak, kehormatan, dan pengakuan sejarah yang dahulu dirampas darinya. Alia Prameswari Santosa terpaku menatap kertas tua itu. Di salah satu sudutnya ia mengenali tulisan tangan ayahnya, goresan yang tegas, sama seperti yang pernah ia lihat pada satu-satunya foto yang masih disimpannya dan pada surat-surat lama yang dijaga ibunya di dalam sebuah kaleng biskuit. Lututnya terasa lemas hingga ia harus berpegangan pada tepi meja. Ini adalah akta pendirian asli, kata Livia Kartika Permana dengan suara lebih lembut. Dokumen yang sebenarnya. Dokumen yang selama bertahun-tahun diyakini telah dihancurkan oleh Surya Mahendra Wicaksana. Pak Bambang Wiratama Kusnadi menyimpan salinannya selama ini, menunggu hari yang tepat. Alia Prameswari Santosa mengulurkan tangan yang gemetar dan menyentuh dokumen itu. Jemarinya menyentuh tanda tangan ayahnya, dan air mata yang selama ini ia tahan sepanjang perlawanan itu, bahkan sepanjang hidupnya, mulai jatuh tanpa bisa dihentikan. Ayah, bisiknya sangat pelan hingga hanya dirinya sendiri yang mampu mendengar. Ayah akhirnya kembali.
Nama ayah akhirnya kembali ke tempatnya. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berbicara. Bahkan anggota dewan yang beberapa menit sebelumnya sibuk mencari cara menyelamatkan diri. Semua orang memahami bahwa yang sedang mereka saksikan jauh lebih besar daripada jatuhnya seorang pria berkuasa. Mereka sedang melihat seorang anak perempuan mengembalikan nama baik ayahnya. Dari ponsel di atas meja, suara Bambang Wiratama Kusnadi terdengar kembali. Kali ini pecah oleh emosi. Darmawan Santosa. Kata pria tua itu seolah sedang berbicara kepada seseorang yang hanya bisa dilihatnya sendiri. Sahabatku, saya memang menepati janji ini terlambat, sangat terlambat, tetapi akhirnya saya menepatinya. Surya Mahendra Wicaksana kemudian memecah keheningan. Ia berdiri lagi, tetapi tidak ada lagi sisa pria yang sebelumnya menguasai seluruh ruangan. Suaranya keluar serak, gemetar, hampir tidak dapat dikenali. Pak Bambang Wiratama Kusnadi, katanya, tolong dengarkan saya. Kita bisa menyelesaikan ini berdua seperti dulu. Saya bisa mengembalikan uangnya. Saya bisa memastikan pabrik tetap beroperasi. Saya bisa memperbaiki semuanya. Tetapi jangan tinggalkan saya seperti ini, jangan di depan semua orang. Saya mohon. Ingat semua yang kita bangun bersama. Bersama? Jawab Bambang Wiratama Kusnadi. Dan tidak ada kemarahan dalam suara Bambang Wiratama Kusnadi, hanya kelelahan yang terasa seperti telah dipikul terlalu lama. Satu-satunya hal yang pernah kita bangun bersama, Surya Mahendra Wicaksana, sebenarnya dibangun oleh Darmawan Santosa. Kita hanya menyediakan uang. Dia yang memberikan jiwa, dan kamulah yang menguburnya. Surya Mahendra Wicaksana membuka mulut untuk membalas, tetapi Alia Prameswari Santosa memotongnya dengan lembut. Ada satu hal yang sampai sekarang masih belum Anda pahami, Pak Surya Mahendra Wicaksana, katanya sambil menyeka air mata. Saya tidak datang ke sini demi uang. Uang tidak akan pernah bisa mengembalikan ayah saya. Saya datang demi nama baiknya, dan nama itu sekarang sudah kembali ke tempat yang seharusnya. Jadi bagi saya, dalam satu hal, semuanya sudah selesai. Ia lalu menoleh kepada kuasa hukum di sampingnya. Bu Livia Kartika Permana, apakah nama ayah saya sudah dipulihkan secara resmi? Sudah, Saudari Alia Prameswari Santosa, jawab Livia Kartika Permana. Semuanya sudah sah dan tidak dapat dibatalkan. Mulai hari ini, dalam setiap dokumen, setiap prasasti, dan setiap sejarah yang menceritakan perjalanan grup Mahardika Nusantara, Darmawan Santosa akan dicatat sebagai orang yang memang sejak awal berhak menyandang kedudukan itu, salah satu pendiri sah perusahaan. Alia Prameswari Santosa memejamkan mata sesaat lalu menarik napas panjang dan dalam, seolah itulah napas pertama yang benar-benar terasa bebas sepanjang hidupnya. Namun tepat ketika ketenangan mulai turun ke ruang rapat, Livia Kartika Permana kembali berbicara, kali ini dengan nada yang jauh lebih serius. Tetapi, Saudari Alia Prameswari Santosa, ada sesuatu yang perlu Anda ketahui sebelum menganggap semuanya selesai. Kami menemukan sesuatu saat memeriksa arsip-arsip tertua grup Mahardika Nusantara, dan temuan itu dapat mengubah apa yang selama ini kita pahami mengenai apa yang terjadi pada ayah Anda. Alia Prameswari Santosa langsung membuka mata. Apa maksud Ibu? Livia Kartika Permana mengambil sebuah map tua yang sudah kusam dari kotak arsip. Map itu diikat dengan seutas tali yang hampir lapuk. Pada sampulnya terdapat tulisan tangan yang membuat jantung Alia Prameswari Santosa seolah berhenti berdetak. Ia mengenali tulisan itu sebagai tulisan ayahnya. Di sana hanya tertulis, untuk putriku, ketika waktunya tiba. Kami menemukan ini tersimpan di brankas pribadi Pak Bambang Wiratama Kusnadi, kata Livia Kartika Permana sambil menyerahkan map itu dengan hati-hati. Ayah Anda menitipkannya secara rahasia tidak lama sebelum meninggal. Instruksinya hanya satu. Dokumen ini boleh diberikan kepada Anda pada hari ketika nama baik beliau secara resmi dipulihkan. Hari itu adalah hari ini. Dari ponsel, suara Bambang Wiratama Kusnadi terdengar pelan. Saya sendiri tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Nak. Darmawan Santosa meminta saya agar tidak pernah membukanya, dan saya menepati permintaannya. Itu milikmu, hanya milikmu.
Alia Prameswari Santosa menerima map itu dengan kedua tangan seolah sedang memegang sesuatu yang suci. Tali pengikatnya sudah tua dan nyaris hancur. Tidak seorang pun di ruangan itu berani bergerak atau berbicara. Dengan jemari gemetar, di bawah tatapan seluruh orang yang hadir, Alia Prameswari Santosa mulai membuka ikatan pesan terakhir yang ditinggalkan ayahnya sebelum pergi. Tali itu akhirnya terlepas dengan suara kering yang tipis, seolah selama bertahun-tahun ia hanya menunggu saat ini. Alia Prameswari Santosa membuka map tersebut dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas tulisan tangan yang telah menguning dimakan usia, ditulis dengan goresan tegas dan sedikit miring yang akan dikenalnya dimanapun. Itu adalah tulisan Darmawan Santosa, tulisan yang sama seperti yang ia lihat di sudut akta pendirian asli. Tulisan yang sama seperti yang sering disentuh lembut oleh Ratih Kusumaningrum pada malam-malam sulit ketika ia membuka beberapa surat lama yang disimpan di dalam kaleng biskuit. Tidak seorang pun bergerak di ruang rapat, baik para anggota dewan, sang kuasa hukum, maupun Surya Mahendra Wicaksana. Hujan di luar telah mereda dan cahaya pucat masuk melalui dinding kaca, menerangi lembaran tua di tangan Alia Prameswari Santosa. Apakah Anda ingin membacanya secara pribadi? Tanya Livia Kartika Permana dengan hati-hati. Alia Prameswari Santosa menggeleng. Tidak. Sepanjang hidup saya, orang-orang menuduh ayah saya sebagai pencuri di hadapan banyak orang. Maka kebenaran beliau juga harus didengar di hadapan banyak orang. Ia kemudian mulai membaca dengan suara keras. Pada awalnya suaranya bergetar, tetapi semakin jauh ia membaca, suaranya semakin kokoh, seakan kata-kata ayahnya sendiri sedang meminjamkan kekuatan kepadanya. Putriku tersayang, baca Alia Prameswari Santosa, jika kamu membaca surat ini, berarti hari yang selama ini sangat aku impikan akhirnya tiba, hari yang mungkin tidak sempat kulihat dengan mata sendiri, hari ketika nama baikku kembali bersih. Dan jika hari itu benar-benar datang, berarti kamulah yang membuatnya mungkin. Jadi sebelum mengatakan apapun yang lain, izinkan ayah mengatakan hal pertama dan paling penting. Ayah bangga padamu, jauh lebih bangga daripada yang pernah mampu dituliskan oleh kedua tangan ayah yang sederhana ini. Suara Alia Prameswari Santosa pecah sedikit. Ia berhenti sejenak untuk menarik napas, lalu melanjutkan. Ayah tahu kamu tumbuh dalam kesulitan karena apa yang terjadi pada ayah. Ayah tahu ibumu, Ratih Kusumaningrum, menjahit sampai jari-jarinya sakit hanya agar kamu tetap bisa makan setiap hari. Dan ayah tahu, pada banyak malam kamu bertanya-tanya mengapa orang-orang menyebut ayahmu pencuri. Ayah ingin kamu mengetahui kebenarannya, nak. Ayah tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan milik ayah. Satu-satunya kesalahan ayah adalah terlalu mempercayai seorang pria yang ayah sayangi seperti saudara sendiri. Semua mata di ruang rapat langsung tertuju kepada Surya Mahendra Wicaksana. Ia tetap tidak bergerak dengan pandangan tertancap ke lantai, tetapi napasnya kini terdengar berat dan terputus-putus. Ayah tidak menulis surat ini untuk memenuhi hatimu dengan kebencian, lanjut Alia Prameswari Santosa membaca. Kebencian adalah jangkar yang justru menarikmu ke dasar, bukan jangkar yang menahanmu agar tetap selamat. Ayah menulis untuk meminta sesuatu yang jauh lebih sulit. Ketika kamu berhasil memulihkan nama ayah, dan ayah yakin kamu akan melakukannya, kamu akan berdiri di hadapan pria yang telah merampas segalanya dari keluarga kita. Saat itu kamu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, untuk melakukan kepadanya hal yang sama seperti yang pernah ia lakukan kepada kita. Alia Prameswari Santosa mengangkat pandangan sesaat ke arah Surya Mahendra Wicaksana, lalu kembali menatap surat di tangannya. Dan inilah permintaan ayah kepadamu. Nak, jangan lakukan itu. Jangan berubah menjadi dirinya. Karena pada hari kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, pada hari itulah dia benar-benar menang. Dia bukan hanya berhasil merampas perusahaan ayah, tetapi juga berhasil mengubah putri ayah menjadi seseorang seperti dirinya. Dan itu, Alia Prameswari Santosa, adalah satu-satunya hal yang tidak akan sanggup ayah tanggung, bahkan dari tempat ayah berada sekarang. Isak tangis memecah keheningan. Itu berasal dari Harsono Adi Pranoto, anggota Dewan Senior yang kini menangis terbuka dengan wajah tertutup kedua tangan. Alia Prameswari Santosa menelan ludah. Sulit baginya untuk bernapas, tetapi ia terus membaca. Ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui,
Sesuatu yang tidak pernah ayah ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada ibumu, karena ayah tidak ingin membebaninya dengan hal ini. Alia Prameswari Santosa mengernyit. Ia sama sekali tidak menduga bagian itu. Ia melanjutkan membaca, dan semakin jauh matanya menyusuri tulisan tersebut, semakin berubah pula ekspresi wajahnya. Ketika Surya Mahendra Wicaksana dan ayah masih muda, jauh sebelum semua musibah ini terjadi, ada satu malam yang mengubah segalanya. Kami pulang larut dari gudang di Bekasi ketika hujan turun sangat deras. Mobil kami keluar dari jalan. Ayah berhasil keluar hampir tanpa luka, tetapi dia terjebak di dalam. Air terus naik, dan dengan kedua tangan ini ayah memecahkan kaca mobil lalu menariknya keluar. Malam itu ayah menyelamatkan nyawa Surya Mahendra Wicaksana. Bisik terkejut segera menjalar ke seluruh ruang rapat. Surya Mahendra Wicaksana mendadak mengangkat kepala dengan mata terbuka lebar, seolah kata-kata itu baru saja membangunkan sebuah kenangan yang telah dikuburnya jauh di dasar pikirannya. Ayah tidak pernah mengingatkan dia tentang kejadian itu, lanjut surat tersebut. Tidak sekalipun, bahkan ketika ia mengkhianati ayah. Karena sebuah kebaikan yang ditagih kembali bukan lagi sebuah kebaikan. Tetapi ayah menceritakan ini kepadamu karena satu alasan. Ayah ingin kamu memahami bahwa pria itu tidak selalu menjadi seperti sekarang. Dahulu ia benar-benar sahabat ayah. Kami pernah tertawa bersama, bermimpi bersama, bahkan pernah sama-sama tidak punya cukup uang untuk makan. Sesuatu di dalam dirinya berubah ketika kekayaan datang. Dan ayah menghabiskan banyak malam bertanya pada diri sendiri apakah ada sesuatu yang seharusnya bisa ayah lakukan untuk mencegahnya. Apakah tanpa sadar ayah pernah meninggalkan sahabat ayah sendirian justru ketika ia paling membutuhkan seseorang? Alia Prameswari Santosa berhenti cukup lama. Air mata kini jatuh bebas ke atas kertas, dan ia berhati-hati agar tetesannya tidak merusak tinta lama itu. Maafkan dia, nak. Bukan demi dia, tetapi demi dirimu sendiri. Dendam terlalu berat untuk dipikul sepanjang hidup, dan kamu berhak berjalan tanpa beban itu. Ayah sudah memaafkannya sejak lama. Bahkan jika ayah tahu bagaimana ia akan membalas kebaikan itu bertahun-tahun kemudian, ayah tetap akan memecahkan kaca mobil tersebut 1000 kali lagi untuk menyelamatkannya. Sebab seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan orang lain kepadanya, melainkan oleh apa yang ia sendiri pilih untuk lakukan. Seluruh ruangan sudah larut dalam emosi. Dimas Arianto Pranoto menyeka matanya. Livia Kartika Permana, yang sejak awal mempertahankan wajah profesional dan tegas, kini memiliki mata yang basah. Dari ponsel terdengar tangis pelan dan tersendat dari Bambang Wiratama Kusnadi, pria tua yang selama bertahun-tahun memikul rasa bersalahnya sendiri. Alia Prameswari Santosa akhirnya mencapai baris-baris terakhir. Suaranya kini hanya setipis bisikan. Ayah hampir selesai, nak. Kedua tangan ini sudah lelah, tetapi ayah ingin menutup surat ini dengan kata-kata yang sama seperti yang dulu ayah ucapkan ketika kamu masih kecil dan ayah menggendongmu sepulang bekerja. Kamu masih ingat? Dalam hidup ini, manusia hanya memiliki satu hal yang benar-benar menjadi miliknya. Bukan uang, bukan perusahaan, bukan gedung-gedung tinggi, melainkan nama baiknya. Kamu telah mengembalikan nama ayah. Sekarang ayah membalasnya dengan satu-satunya hal yang masih bisa ayah berikan dari tempat ayah berada. Nama ayah adalah milikmu. Bawalah nama itu dengan kepala tegak. Semoga nama Santosa kembali menjadi nama yang melambangkan kehormatan. Ayah mencintaimu jauh melampaui apapun yang mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ayahmu, Darmawan Santosa. Alia Prameswari Santosa menurunkan surat itu dan untuk waktu yang lama tidak mampu mengucapkan apapun. Ia mendekap lembaran tersebut ke dadanya, memejamkan mata, lalu membiarkan tangis mengguncang seluruh tubuhnya di tengah ruang rapat berdinding kaca itu, dikelilingi orang-orang yang kini bukan lagi menjadi lawannya, melainkan saksi dari sebuah momen yang terasa begitu sakral. Kemudian sebuah suara yang tidak diduga memecah keheningan, sebuah isak tangis, tetapi bukan berasal dari Alia Prameswari Santosa. Bukan dari para anggota dewan, dan bukan pula dari ponsel. Suara itu berasal dari Surya Mahendra Wicaksana. Pria yang paling ditakuti di Jakarta, pria yang belum lama sebelumnya mempermalukan Alia Prameswari Santosa,
Pria yang bersumpah tidak ada seorang pun di negeri ini yang mampu menyentuhnya, kini membungkuk di atas meja dengan wajah tertutup kedua tangan dan menangis. Tangisan itu bukan kepura-puraan dan bukan pula strategi untuk menyelamatkan dirinya. Itu adalah tangisan dalam dan hancur dari seorang pria yang baru saja dipaksa melihat sekaligus siapa dirinya selama ini dan segala sesuatu yang telah hilang karena pilihannya sendiri. Saya sudah melupakannya, gumam Surya Mahendra Wicaksana di antara tangis tanpa mengangkat wajah. Malam kecelakaan itu, air yang terus naik, tangannya yang memecahkan kaca mobil. Saya mengubur kenangan itu bersama semua hal lain karena saya tidak sanggup menghadapinya. Dia menyelamatkan hidup saya. Darmawan Santosa menyelamatkan nyawa saya, tetapi saya justru menghancurkan hidupnya. Tidak ada seorang pun berkata apa-apa. Memang tidak ada kata yang terasa cukup untuk menjawab pengakuan itu. Selama bertahun-tahun saya terus meyakinkan diri sendiri bahwa dia pantas mendapatkannya. Lanjut Surya Mahendra Wicaksana dengan suara yang hancur. Saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa dunia bisnis memang seperti itu, bahwa yang kuatlah yang menang, bahwa saya hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milik saya. Saya membangun kebohongan setinggi menara Mahardika Nusantara agar tidak perlu melihat diri saya sendiri di cermin, dan ternyata hanya diperlukan satu surat dari seorang pria yang sudah meninggal, untuk meruntuhkan semuanya. Akhirnya ia mengangkat kepala. Wajahnya basah oleh air mata dan mendadak tampak jauh lebih tua, seolah dalam beberapa menit saja seluruh tahun yang dihabiskannya untuk melarikan diri dari kesalahannya telah kembali sekaligus. Dia memaafkan saya, katanya sambil menatap Alia Prameswari Santosa dengan ketidakpercayaan. Setelah semua yang saya lakukan kepadanya, ayahmu masih memaafkan saya dalam surat itu. Saya tidak tahu bagaimana seseorang bisa melakukan hal seperti itu. Saya tidak mengerti bagaimana seorang manusia bisa memiliki hati sebesar itu. Alia Prameswari Santosa memandangnya, dan sesuatu yang sepanjang hidupnya terasa keras dan dingin di dalam dada perlahan mulai mengendur. Bukan karena rasa sakitnya telah hilang, melainkan karena untuk pertama kalinya ia memahami pesan ayahnya bukan sekadar sebagai kata-kata indah di atas kertas, tetapi sebagai jalan nyata agar suatu hari ia dapat menjalani hidup tanpa terus memikul beban masa lalu. Ia berjalan mendekati Surya Mahendra Wicaksana. Seluruh ruangan menahan napas karena tidak seorang pun mengetahui apa yang akan dilakukannya. Ayah saya meminta putrinya agar tidak berubah menjadi seseorang seperti Anda, kata Alia Prameswari Santosa dengan tenang. Dan saya akan memenuhi permintaan itu. Saya tidak akan menghancurkan Anda, bukan karena Anda pantas mendapatkan belas kasihan, tetapi karena saya tidak ingin membawa beban kebencian itu sepanjang hidup saya. Saya ingin menjalani hidup dengan hati yang ringan seperti yang diminta ayah saya. Surya Mahendra Wicaksana menatapnya seolah belum sepenuhnya memahami apa yang didengarnya. Tetapi ada satu hal yang harus benar-benar jelas, Pak Surya Mahendra Wicaksana, lanjutnya, dan suaranya kembali tegas. Memaafkan tidak sama dengan melupakan. Memaafkan juga tidak berarti membiarkan semuanya berjalan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Anda tetap harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan Anda sesuai hukum. Anda harus mengembalikan semuanya sampai rupiah terakhir, dan hampir 3.000 keluarga yang menggantungkan hidup pada pabrik Cikarang Selatan tidak akan kehilangan mata pencaharian mereka. Itu bukan balas dendam. Itu keadilan, dan keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Dari ponsel terdengar suara Bambang Wiratama Kusnadi, masih bergetar karena emosi, mengucapkan kalimat singkat, tepat sekali, nak. Tepat sekali. Alia Prameswari Santosa berbalik menghadap jendela. Di luar, hujan akhirnya berhenti dan di antara awan gelap mulai terbuka sebuah celah tipis tempat sinar matahari jatuh ke atas Jakarta. Namun ketika ia mengira bagian tersulit sudah berlalu, Livia Kartika Permana mendekatinya dengan wajah serius lalu berbicara pelan agar hanya Alia Prameswari Santosa yang mendengar. Saudari Alia Prameswari Santosa, bisiknya, masih ada satu halaman terakhir di dalam map ayah Anda yang belum Anda baca. Lembar itu dilipat terpisah dari surat tadi, dan menurut saya Anda harus membacanya sekarang juga, karena isinya akan mengubah apa yang terjadi selanjutnya terhadap grup Mahardika Nusantara, termasuk terhadap diri Anda sendiri. Alia Prameswari Santosa menunduk melihat map tersebut. Benar saja,
Menempel di bagian paling bawah terdapat selembar kertas yang dilipat menjadi 4 bagian dan sebelumnya tidak ia sadari. Ia mengambilnya, membuka lipatan itu perlahan, dan begitu membaca beberapa kata pertama, seluruh warna seketika menghilang dari wajahnya. Dengan jemari yang kembali gemetar, Alia Prameswari Santosa membuka lembar tersebut sepenuhnya dan mulai membaca baris demi baris. Pada awalnya Alia Prameswari Santosa tidak memahami apa yang sedang dibacanya. Namun semakin jauh matanya menyusuri baris demi baris, napasnya menjadi lebih lambat dan dalam, sementara sebuah perasaan yang sama sekali berbeda dari semua emosi sebelumnya perlahan memenuhi dadanya. Ini bukan surat kasih sayang lainnya dan bukan pula pesan perpisahan. Ini adalah sebuah dokumen, ditulis langsung dengan tangan ayahnya, lengkap dengan tanda tangan dan tanggal dari masa ketika Darmawan Santosa masih menjadi pemilik sah separuh perusahaan. Livia Kartika Permana, yang berdiri di sampingnya, ikut membaca dokumen tersebut, dan wajah profesional seorang pengacara yang terlatih untuk tidak menunjukkan emosi perlahan berubah menjadi keterkejutan. Saudari Alia Prameswari Santosa, gumamnya, apakah Anda tahu dokumen apa ini? Alia Prameswari Santosa menggeleng, tidak mampu mengeluarkan suara. Ini adalah pernyataan kehendak tertulis, jelas Livia Kartika Permana, kali ini meninggikan suara agar seluruh orang di ruangan dapat mendengarnya. Ayah Anda, karena menyadari bahwa sesuatu mungkin terjadi kepadanya, meninggalkan instruksi tertulis mengenai apa yang harus dilakukan terhadap bagian kepemilikannya di perusahaan apabila suatu hari nama baiknya dipulihkan dan haknya dikembalikan. Dan isi dokumen ini mengubah segalanya. Livia Kartika Permana menerima lembar itu dengan hati-hati lalu membacanya dengan suara keras agar tidak ada seorang pun di antara anggota dewan yang kelak dapat mengaku tidak pernah mendengarnya. Apabila suatu hari nama baik saya dipulihkan dan bagian kepemilikan saya dikembalikan, maka kehendak saya adalah tidak satu rupiah pun dari bagian tersebut digunakan untuk memperkaya satu orang. Saya ingin bagian saya di grup Mahardika Nusantara diubah menjadi dana permanen yang digunakan untuk melindungi para pekerja grup beserta keluarga mereka, menjaga pekerjaan mereka, menjamin pendidikan anak-anak mereka, serta membantu pelayanan kesehatan keluarga mereka. Apa yang dahulu dibangun oleh tangan banyak orang harus kembali digunakan untuk menolong banyak tangan. Keheningan penuh penghormatan menyelimuti ruang rapat. Dan pengelolaan dana ini, lanjut Livia Kartika Permana, saya percayakan kepada orang yang paling dipercaya oleh darah dan hati nurani saya, putri saya, Alia Prameswari Santosa. Sebab sebuah nama tidak diwariskan untuk disimpan di dalam laci. Sebuah nama diwariskan agar dapat digunakan untuk membawa manfaat. Alia Prameswari Santosa menutup mulut dengan satu tangan. Matanya kembali dipenuhi air mata, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata keterkejutan dan haru yang begitu besar hingga dadanya terasa tidak mampu menampungnya. Ayahnya, bahkan dari masa lalu, bahkan tanpa mengetahui apakah hari ini akan pernah datang, ternyata tidak memikirkan balas dendam ataupun kekayaan. Darmawan Santosa memikirkan hampir 3.000 keluarga yang menggantungkan kehidupan pada pabrik Cikarang Selatan. Ia memikirkan manusia, selalu manusia. Itu benar-benar sesuai dengan siapa Darmawan Santosa sebenarnya, terdengar suara Bambang Wiratama Kusnadi dari ponsel, pecah oleh emosi. Pria itu tidak pernah menempatkan dirinya sendiri sebagai yang pertama, bahkan setelah ia meninggal. Alia Prameswari Santosa memejamkan mata sesaat. Ketika membukanya kembali, sesuatu di dalam dirinya telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi beban dingin yang selama separuh hidupnya dipikul dengan sabar. Kini ada sesuatu yang lain di dalam tatapannya, sebuah tujuan. Ia berbalik menghadap meja, para anggota dewan, lalu Surya Mahendra Wicaksana yang masih membungkuk dengan wajah menyisakan bekas tangisan. Dengarkan semuanya, kata Alia Prameswari Santosa. Suaranya tenang, tetapi memenuhi setiap sudut ruangan. Inilah yang akan terjadi selanjutnya. Ini bukan usulan dan bukan sesuatu yang dapat ditawar. Ini adalah kehendak ayah saya, dan saya akan melaksanakannya sepenuhnya. Livia Kartika Permana berdiri di sisinya dengan tas kerja terbuka, siap mencatat dan menyiapkan seluruh proses hukum yang diperlukan. Pabrik Cikarang Selatan tidak akan ditutup, lanjut Alia Prameswari Santosa. Tidak seorang pekerja pun akan kehilangan pekerjaannya.
Penjualan lahan industri Cikarang Selatan kepada PT Wicaksana Propertindo, perusahaan milik Adrian Baskoro Wicaksana, dibatalkan. Dan setiap rupiah yang dialihkan ke rekening-rekening tersembunyi harus dikembalikan sampai rupiah terakhir ke dana yang telah diperintahkan ayah saya untuk dibentuk. Dana itu akan mulai bekerja secepatnya, dan tugas pertamanya adalah memastikan tidak ada anak dari pekerja grup Mahardika Nusantara yang terpaksa berhenti sekolah karena kekurangan biaya dan tidak ada keluarga pekerja yang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan ketika mereka jatuh sakit. Sesuatu yang tidak biasa kemudian terjadi di sekitar meja. Seorang anggota dewan mulai bertepuk tangan. Orang kedua mengikutinya, kemudian orang ketiga, sampai akhirnya seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan. Itu bukan tepuk tangan kosong dan penuh kepatuhan seperti yang selama bertahun-tahun mereka berikan kepada Surya Mahendra Wicaksana. Tepuk tangan kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, orang-orang di ruangan itu merasa sedang berdiri di pihak yang benar. Alia Prameswari Santosa mengangkat satu tangan dan tepuk tangan perlahan berhenti, sebab masih ada bagian paling sulit yang belum diselesaikan. Ia berbalik menghadap Surya Mahendra Wicaksana. Pria itu mengangkat wajah. Tidak ada lagi kesombongan, perhitungan, ataupun ketakutan di dalam matanya. Yang tersisa hanyalah kehampaan seseorang yang telah kehilangan segalanya, dimulai dari gambaran tentang siapa dirinya sendiri. Lakukan apa yang memang harus kamu lakukan, gumam Surya Mahendra Wicaksana dengan suara lemah. Hubungi pihak berwenang. Serahkan saya kepada mereka. Saya pantas menerimanya. Setelah mendengar surat itu, sekarang saya tahu persis apa yang pantas saya terima. Seluruh ruangan menahan napas. Semua orang menunggu keputusan akhir, menunggu menyaksikan pria yang selama ini begitu berkuasa akhirnya benar-benar jatuh. Lalu Alia Prameswari Santosa berbicara. Anda tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda di hadapan hukum, Pak Surya Mahendra Wicaksana. Hal itu bukan berada di tangan saya. Dan saya juga tidak ingin mengambil alih kewenangan hukum. Semua yang Anda lakukan terhadap rekening perusahaan, pengalihan dana, dan pemalsuan dokumen harus Anda jelaskan di hadapan hakim. Saya tidak akan melakukan apapun untuk melindungi Anda dari proses tersebut. Itu adalah keadilan, dan keadilan harus berjalan sebagaimana mestinya. Surya Mahendra Wicaksana mengangguk sambil menundukkan kepala, seolah menerima kenyataan itu. Tetapi, lanjut Alia Prameswari Santosa, dan ada suaranya berubah, ada sesuatu yang memang berada di tangan saya, yaitu permintaan yang ditinggalkan ayah saya dalam suratnya. Saat ini saya bisa menggunakan semua yang saya ketahui untuk menghancurkan Anda sepenuhnya, membuat Anda kehilangan nama baik, kehormatan, dan masa depan, persis seperti yang dahulu Anda lakukan kepada ayah saya. Saya memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Dan selama bertahun-tahun, ada bagian dalam diri saya yang membayangkan datangnya hari seperti ini. Ia berjalan mendekati Surya Mahendra Wicaksana dan menatap langsung ke matanya. Tetapi saya tidak akan melakukannya, karena ayah saya meminta agar saya tidak berubah menjadi seseorang seperti Anda. Kehendak terakhir beliau bukanlah balas dendam, melainkan pengabdian kepada orang lain. Karena itu, saya akan menawarkan kepada Anda sesuatu yang tidak pernah Anda berikan kepada ayah saya. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Bukan kesempatan untuk melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan kesempatan untuk memperbaikinya. Surya Mahendra Wicaksana memandangnya tanpa memahami sepenuhnya. Setelah proses hukum terhadap Anda selesai, setelah Anda menjalani hukuman dan memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan, lanjut Alia Prameswari Santosa, dana peninggalan ayah saya akan menyediakan tempat bagi seseorang yang mengenal grup Mahardika Nusantara lebih baik daripada hampir siapapun. Seseorang yang memahami setiap pabrik, setiap mesin, dan setiap kesalahan yang pernah terjadi di dalam perusahaan ini. Bukan sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan, bukan dengan kemewahan, dan bukan dengan penghasilan seperti seorang raja. Anda akan bekerja sebagai penasihat tanpa kewenangan mengambil keputusan. Seseorang yang benar-benar bekerja demi keluarga-keluarga yang hampir kehilangan mata pencaharian akibat keputusan Anda sendiri. Jika Anda ingin menghabiskan sisa hidup untuk mengembalikan kebaikan yang selama ini Anda rampas dari orang lain, tempat itu akan tersedia. Jika Anda tidak menginginkannya, Anda bebas memilih jalan lain setelah seluruh kewajiban hukum Anda selesai. Pilihan itu berada di tangan Anda.
Keheningan setelah perkataan tersebut terasa lebih dalam daripada semua keheningan yang terjadi sepanjang sore itu. Surya Mahendra Wicaksana, pria yang pernah memiliki hampir segalanya dan kehilangan semuanya hanya dalam satu sore, menatap putri dari pria yang telah dihancurkannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak mampu menemukan kata-kata karena tidak ada satupun kata yang terasa sebanding dengan kesempatan yang baru saja diberikan kepadanya. Mengapa? Akhirnya ia berhasil bertanya dengan suara pecah. Setelah semua yang saya rampas dari keluarga Anda, mengapa Anda masih memberikan kesempatan seperti ini kepada saya? Saya tidak memberikannya untuk Anda, jawab Alia Prameswari Santosa lembut. Saya memberikannya untuk ayah saya, karena beliau pasti ingin namanya membawa manfaat bahkan untuk menyelamatkan orang yang pernah mengubur nama baiknya. Begitulah pribadi Darmawan Santosa. Dan saya ingin menghormati beliau dengan berusaha menjadi sedikit saja seperti dirinya. Dari ponsel terdengar suara panjang dan tersendat. Bambang Wiratama Kusnadi sedang menangis dalam diam di seberang sambungan. Di antara tangisnya, pria tua itu mengucapkan kata-kata yang kemudian melekat dalam ingatan setiap orang yang hadir. Darmawan Santosa, sahabatku, katanya, selama bertahun-tahun saya mengira saya telah mengecewakanmu dan datang terlambat. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa sebenarnya saya tidak terlambat menyelamatkan apapun, karena kamu tidak pernah membutuhkan saya untuk menyelamatkanmu. Kamu menanamkan dirimu sendiri dalam diri putrimu, dan hari ini apa yang kamu tanam akhirnya berbunga. Alia Prameswari Santosa mendekap ponsel itu ke dadanya, seolah melalui perangkat kecil tersebut ia dapat memeluk pria yang selama hidupnya menjaga keluarganya dari balik bayang-bayang. Pak Bambang Wiratama Kusnadi, katanya, saya ingin meminta sesuatu kepada Bapak, dan saya ingin Bapak menjawab iya. Apapun itu, Nak. Sepanjang hidup saya, Bapak menjaga saya dari balik amplop, dari balik sambungan telepon, dari balik sebuah gambar jangkar. Selama ini Bapak tidak pernah memiliki keberanian untuk berdiri dan menatap mata saya secara langsung. Suaranya mulai pecah. Sekarang sudah waktunya, Pak Bambang Wiratama Kusnadi. Datanglah. Saya ingin bertemu dengan Bapak. Saya ingin menatap langsung pria yang menjadi jangkar keluarga saya ketika kami hampir tenggelam. Terjadi keheningan panjang di seberang sambungan. Kemudian suara pria tua itu terdengar bergetar, hampir seperti bisikan. Saya lebih dekat daripada yang kamu kira, Nak. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat kembali terbuka. Semua kepala serentak menoleh. Di ambang pintu berdiri seorang pria lanjut usia dengan tubuh bertumpu pada tongkat. Ponsel masih berada di tangannya dan wajahnya dibasahi air mata dari penyesalan yang telah dipikul sepanjang hidup. Dialah pria yang selama bertahun-tahun diyakini banyak orang di ruangan itu telah sepenuhnya meninggalkan dunia bisnis, bahkan sebagian mengira dirinya telah meninggal. Bambang Wiratama Kusnadi. Kehadiran pria itu seorang diri membuat bahkan anggota dewan paling senior langsung berdiri sebagai bentuk penghormatan. Bambang Wiratama Kusnadi ternyata sejak tadi berada di lantai bawah Menara Mahardika Nusantara, menunggu sambil mengumpulkan keberanian yang selama bertahun-tahun tidak pernah dimilikinya. Melalui ponsel, ia mendengarkan setiap kata yang diucapkan di ruang rapat sampai akhirnya merasa cukup berani dan pantas untuk melewati pintu tersebut. Alia Prameswari Santosa menatapnya dan seketika mengenali sepasang mata yang pernah menatapnya dari kejauhan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta, pada suatu hari yang diguyur hujan ketika ia masih seorang anak perempuan yang baru kehilangan ayahnya. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara karena kata-kata sudah tidak diperlukan. Alia Prameswari Santosa berjalan melintasi ruang rapat, lalu tepat di tengah tempat yang bertahun-tahun sebelumnya menjadi saksi pengkhianatan terhadap ayahnya, ia memeluk pria tua itu sekuat tenaga. Bambang Wiratama Kusnadi, sang legenda, pria berlambang jangkar yang selama ini menjaga keluarganya dari balik bayang-bayang, menjatuhkan tongkatnya, merangkul Alia Prameswari Santosa dengan kedua lengan yang gemetar, lalu menangis di bahu perempuan muda itu seperti seseorang yang setelah seumur hidup akhirnya mampu melepaskan jangkar yang terlalu berat untuk terus dipikul. Maafkan saya, bisik pria tua itu. Maafkan saya karena dahulu datang terlambat. Bapak tidak datang terlambat, jawab Alia Prameswari Santosa di antara air mata. Bapak datang tepat waktu untuk sesuatu yang benar-benar penting. Bapak datang tepat waktu untuk saya.
Ketika pelukan itu terus berlangsung dan seluruh ruangan menyaksikannya dalam diam. Di luar gedung, di atas Jakarta, celah kecil sinar matahari yang sebelumnya muncul di antara awan akhirnya terbuka lebar. Cahaya hangat menembus dinding kaca dan menyelimuti Putri Darmawan Santosa. Namun kisah itu masih menyimpan satu bagian terakhir, sebab masih ada seseorang yang belum mengetahui apapun tentang semua yang baru saja terjadi. Seseorang yang selama bertahun-tahun menjahit pakaian milik orang lain sampai jemarinya terluka agar putrinya dapat bertahan hidup dan akhirnya mencapai hari ini. Perjalanan menuju Kampung Melayu, Jakarta Timur, tempat Alia Prameswari Santosa dibesarkan, masih melewati jalan-jalan yang sama seperti dahulu, gang sempit, rumah-rumah sederhana yang berdiri rapat, serta pakaian yang dijemur dari satu sisi rumah ke sisi lainnya. Namun sore itu, ketika mobil berjalan perlahan melewati genangan air sisa hujan, semuanya terasa berbeda bagi Alia Prameswari Santosa, seolah seluruh dunianya telah berubah hanya dalam beberapa jam. Bambang Wiratama Kusnadi duduk di sampingnya dalam diam dengan kedua tangan bertumpu pada tongkat. Sesekali pria tua itu meliriknya, dan pada wajah yang kelelahan tersebut kini terdapat ketenangan baru. Ketenangan seseorang yang akhirnya berhasil melepaskan beban yang terlalu lama dibawanya. "Kamu gugup?" tanyanya. "Sepanjang hidup saya membayangkan saat seperti ini," jawab Alia Prameswari Santosa sambil memandang keluar jendela. "Saya selalu membayangkan bagaimana rasanya mengatakan kepada ibu saya bahwa nama baik ayah akhirnya dipulihkan. Tetapi sekarang hari itu benar-benar datang, saya justru tidak tahu apakah saya akan menemukan kata-kata yang tepat. Kata-kata akan datang dengan sendirinya ketika hati sudah mengetahui apa yang ingin dikatakannya," jawab Bambang Wiratama Kusnadi. "Darmawan Santosa yang mengajarkan hal itu kepada saya." Mobil berhenti di depan sebuah rumah kecil dan sederhana, rumah yang tetap dipilih Ratih Kusumaningrum sebagai tempat tinggal meskipun putrinya kemudian memiliki penghasilan yang cukup untuk memindahkannya ke tempat yang lebih nyaman. "Disinilah ibu membesarkan putri ibu," demikian Ratih Kusumaningrum selalu berkata. "Disinilah akar ibu berada." Seseorang tidak meninggalkan akarnya hanya karena akhirnya matahari mulai bersinar. Alia Prameswari Santosa turun dari mobil. Tangannya gemetar ketika mendorong pagar rumah, dan bahkan sebelum sempat mengetuk pintu, pintu itu sudah terbuka. Di ambang pintu berdiri Ratih Kusumaningrum dengan celemek masih terpasang, kedua tangannya menyimpan bekas kerja keras bertahun-tahun dengan jarum dan benang, serta mata yang sepanjang hidup telah terlalu banyak menangis dan terlalu sedikit tertawa. Ia memandang putrinya, kemudian menatap pria tua yang berdiri menemaninya. Sesuatu pada ekspresi wajahnya mendadak berubah, seolah tanpa mengetahui alasannya ia dapat merasakan bahwa hari itu bukanlah hari biasa. "Anakku," gumam Ratih Kusumaningrum, "apa yang terjadi?" "Matamu bengkak." Alia Prameswari Santosa membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Air matalah yang lebih dahulu jatuh. Ia memeluk ibunya seperti ketika masih kecil, membenamkan wajah di bahunya, dan hanya setelah itu, di antara isak tangis, akhirnya mampu mengucapkan kata-kata yang seolah telah dilatihnya sepanjang hidup. "Sudah selesai, Bu," katanya. "Nama ayah sudah bersih. Semua orang sekarang mengetahui kebenarannya. Semua orang tahu ayah tidak pernah menjadi pencuri. Mereka tahu Darmawan Santosa adalah orang baik, orang terbaik yang pernah saya kenal." Ratih Kusumaningrum terdiam sepenuhnya. Selama beberapa saat ia seolah belum mampu memahami apa yang baru saja didengarnya. Kemudian perlahan kedua tangannya mulai gemetar di punggung putrinya, dan dari dadanya pecah tangisan yang dalam dan tua, tangisan yang seakan telah tertahan selama bertahun-tahun hanya untuk menunggu hari ketika akhirnya boleh keluar. "Benarkah?" tanya Ratih Kusumaningrum sambil melepaskan pelukan agar dapat menatap langsung mata Alia Prameswari Santosa. "Katakan bahwa ini benar, Nak. Katakan kepada ibu bahwa ibu tidak sedang bermimpi." "Itu benar, Bu Ratih Kusumaningrum," kata Bambang Wiratama Kusnadi sambil melangkah maju dengan suara bergetar. Nama Darmawan Santosa telah kembali ke tempat yang seharusnya, dengan kehormatan penuh, di hadapan semua orang yang dahulu ikut menghakiminya. Ratih Kusumaningrum menatap pria tua itu, lalu sesuatu yang tidak diduga Alia Prameswari Santosa terjadi. Ibunya menyipitkan mata, mengamati wajah tua tersebut dengan saksama, kemudian tiba-tiba menutup mulut dengan satu tangan. "Bapak," bisiknya.
Jangkar itu ternyata Bapak. Bambang Wiratama Kusnadi menundukkan kepala. Selama bertahun-tahun saya bertanya-tanya siapa orang baik yang menjaga kami dari kejauhan, kata Ratih Kusumaningrum dengan suara pecah. Siapa yang membayar pemakaman suami saya? Siapa yang membuat putri saya bisa kuliah? Siapa yang menanggung pengobatan saya ketika saya jatuh sakit? Ia mendekati Bambang Wiratama Kusnadi, menggenggam kedua tangan pria tua yang gemetar dengan tangannya sendiri yang menyimpan bekas kerja keras bertahun-tahun bersama jarum dan benang, lalu menggenggamnya erat. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Saya bahkan tidak pernah tahu siapa yang harus saya sebut dalam doa-doa saya setiap malam. Ibu tidak berutang apapun kepada saya, gumam Bambang Wiratama Kusnadi. Sayalah yang sepanjang hidup berutang kepada keluarga ibu. Tidak, jawab Ratih Kusumaningrum tegas sambil menggelengkan kepala. Bapak mengembalikan masa depan kepada putri saya. Bapak menjaga harapan kami agar tetap hidup sampai kebenaran akhirnya terungkap. Masuklah ke rumah kami, Pak. Hari ini orang yang selama bertahun-tahun menjaga keluarga ini harus makan bersama kami di meja yang sama. Maka di dapur kecil dan sederhana rumah itu, mengelilingi meja kayu yang telah lama digunakan, duduklah mereka bertiga. Ratih Kusumaningrum, perempuan yang kehilangan suaminya tetapi tidak pernah kehilangan keyakinan kepadanya. Alia Prameswari Santosa, putri yang berhasil memulihkan nama ayahnya, dan Bambang Wiratama Kusnadi, pria tua yang selama bertahun-tahun menjadi jangkar bagi keluarga mereka. Ratih Kusumaningrum menyeduhkan kopi tubruk sederhana, jenis kopi yang dahulu sering diminum Darmawan Santosa ketika harus bekerja sampai larut malam. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang begitu panjang, rumah sederhana itu dipenuhi emosi yang bukan berasal dari kesedihan. Dalam beberapa minggu berikutnya, kehidupan mereka semua berubah dengan cara yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Dana yang dahulu dirancang Darmawan Santosa, dan yang telah dijanjikan putrinya untuk dijalankan sesuai amanatnya, mulai beroperasi. Pabrik Cikarang Selatan bukan hanya batal ditutup, tetapi mulai berkembang kembali. Hampir 3.000 keluarga yang sebelumnya berada di ambang kehilangan mata pencaharian akhirnya memperoleh sesuatu yang tidak pernah benar-benar mereka miliki sebelumnya. Kepastian bahwa pekerjaan mereka terlindungi, anak-anak mereka memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, dan ketika anggota keluarga jatuh sakit, biaya perawatan tidak serta-merta menghancurkan kehidupan mereka. Di pintu masuk pabrik Cikarang Selatan, tempat yang sebelumnya hanya menampilkan papan perusahaan dengan lambang grup Mahardika Nusantara, dipasang sebuah prasasti baru. Di atasnya tertulis dengan sederhana, Yayasan Darmawan Santosa, apa yang dibangun oleh tangan banyak orang harus kembali digunakan untuk menolong banyak tangan. Tepat di bawah kalimat tersebut terukir sebuah jangkar kecil. Para pekerja yang tidak pernah mengenal Darmawan Santosa semasa hidup mulai mempelajari kisahnya. Seiring berjalannya waktu, mereka membicarakannya seperti seseorang yang dekat dengan mereka, seorang pria jujur yang nama baiknya pernah dirampas, kemudian dikembalikan oleh putrinya dan diubah menjadi warisan yang melindungi ribuan keluarga. Kisah itu berpindah dari satu mulut ke mulut lainnya, dari orang tua kepada anak-anak mereka, sampai perlahan menjadi semacam legenda di lingkungan tersebut. Surya Mahendra Wicaksana mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya melalui proses hukum sebagaimana mestinya. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada jalan pintas, dan tidak ada kesepakatan tersembunyi. Ia menerima konsekuensi hukum atas apa yang telah dilakukannya. Namun setelah seluruh proses tersebut selesai, sesuatu terjadi yang mengejutkan hampir semua orang yang mengetahui kisah ini. Surya Mahendra Wicaksana kembali, bukan sebagai direktur utama, bukan dengan kemewahan, bukan dengan mobil mewah dan pengawalan, dan bukan pula dengan anggota dewan yang tertawa setiap kali ia melontarkan lelucon. Ia kembali sebagai seorang pria biasa, dengan kepala tertunduk dan tangan yang siap menerima pekerjaan sederhana yang dahulu ditawarkan Alia Prameswari Santosa kepadanya di Yayasan Darmawan Santosa. Dan yang lebih mengejutkan, ia benar-benar bekerja. Ia mendatangi pabrik-pabrik yang dahulu hanya dilihatnya dari balik kaca Menara Mahardika Nusantara. Ia mulai mempelajari nama para pekerja yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angka dalam laporan. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, melalui tindakan-tindakan kecil yang tidak lagi membutuhkan tepuk tangan ataupun pengakuan, ia mulai mencoba memperbaiki sebagian dari kerusakan besar yang pernah dibuatnya. Pada suatu sore,
Setelah cukup banyak waktu berlalu, Alia Prameswari Santosa menemukannya berdiri di depan prasasti di pintu masuk pabrik Cikarang Selatan, menatap nama yang terukir di sana. Alia Prameswari Santosa berhenti di sampingnya tanpa berkata apa-apa, lalu ikut memandang nama yang sama dengan yang sedang dipandang pria itu. "Ayah Anda memaafkan saya melalui sebuah surat," kata Surya Mahendra Wicaksana akhirnya tanpa mengalihkan pandangan dari prasasti itu. "Anda juga memaafkan saya di ruang rapat hari itu, dan sampai sekarang masih ada malam-malam ketika saya bertanya-tanya bagaimana kalian berdua bisa melakukannya. Kalau saya berada di posisi kalian, mungkin saya tidak akan mampu." "Pengampunan bukan untuk orang yang menerimanya, Pak Surya Mahendra Wicaksana," jawab Alia Prameswari Santosa. "Pengampunan adalah untuk orang yang memberikannya. Ayah saya memahami hal itu jauh sebelum kita semua. Saya mempelajarinya dari beliau, dan saya rasa sedikit demi sedikit Anda juga mulai memahaminya." Surya Mahendra Wicaksana mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Tahukah Anda apa yang paling aneh?" katanya. "Sepanjang hidup saya mengira kekuasaan berarti membuat orang takut dan membuat semua orang menuruti perintah saya. Ternyata saya justru tidak pernah merasa sebebas sekarang, ketika saya tidak lagi memiliki apa-apa." "Ayah Anda benar. Satu-satunya hal yang benar-benar dimiliki seseorang adalah nama baiknya. Saya telah kehilangan nama baik saya, dan sekarang saya menghabiskan sisa hidup untuk berusaha menjadi seseorang yang suatu hari mungkin pantas memiliki nama baik kembali." Sementara itu, Bambang Wiratama Kusnadi berhenti menyembunyikan dirinya dari dunia. Pria yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang dan membawa rasa bersalah seperti sebuah hukuman akhirnya menemukan alasan untuk kembali menghadapi kehidupan dengan kepala tegak melalui Yayasan Darmawan Santosa. Ia mendampingi Alia Prameswari Santosa dalam setiap keputusan, bukan lagi sebagai investor besar yang pernah disegani dunia bisnis, melainkan seperti seorang kakek yang terlambat diberikan kehidupan kepadanya. Ratih Kusumaningrum selalu mengundangnya makan bersama setiap hari Minggu. Dan di meja sederhana rumah keluarga Santosa, pria yang selama ini menjadi jangkar mereka akhirnya menemukan pelabuhan tempat dirinya dapat beristirahat. Pada suatu pagi yang tenang, Alia Prameswari Santosa naik seorang diri menuju lantai tertinggi Menara Mahardika Nusantara, menuju ruang rapat berdinding kaca tempat semuanya dahulu dimulai. Ruangan itu tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Dinding-dinding yang pernah mendengar begitu banyak penghinaan kini menjadi saksi pertemuan para guru, tenaga kesehatan, pekerja, dan keluarga yang datang untuk mendapatkan bantuan dari Yayasan Darmawan Santosa. Alia Prameswari Santosa berjalan mendekati jendela besar. Jauh di bawah sana, Jakarta terbentang hidup dan luas, kota yang dahulu seakan tunduk di kaki seorang pria kejam, tetapi kini tanpa menyadarinya menjadi sedikit lebih adil berkat seorang pria baik yang hampir dilupakan semua orang. Alia Prameswari Santosa mengeluarkan satu-satunya foto ayahnya yang masih disimpannya dari dalam tas. Dalam foto itu, Darmawan Santosa masih muda dan tersenyum. Kedua tangannya berlumuran oli, berdiri di depan sebuah gudang tua berkarat di Bekasi. Ia meletakkan foto itu dengan hati-hati di bingkai jendela sehingga wajah ayahnya menghadap ke arah Jakarta. Seolah pria dalam foto tersebut akhirnya dapat melihat dari ketinggian kerajaan bisnis yang dahulu ikut dibangunnya dan yang kini kembali menjadi miliknya. Bukan dalam arti kepemilikan, melainkan dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih bermakna. "Kita berhasil, Ayah," bisik Alia Prameswari Santosa, sementara setetes air mata yang tenang mengalir di pipinya. "Nama Ayah kembali bersinar, dan aku tidak menyimpannya di dalam laci. Aku membuat nama itu bekerja untuk orang lain seperti yang Ayah inginkan. Sekarang ada ribuan keluarga yang bisa tidur dengan tenang karena kebaikan Ayah. Ada ribuan anak yang bisa terus bersekolah karena warisan Ayah." Ia tersenyum di antara air mata. Ternyata satu orang baik mampu mengubah kehidupan ribuan manusia. Meskipun dunia pernah menyebutnya pencuri, meskipun namanya pernah dikuburkan sebelum tubuhnya sendiri dikuburkan. Yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang tetap percaya kepadanya. Dan aku selalu percaya kepada Ayah. Selalu. Di luar, sinar matahari pagi menyentuh foto itu, dan selama sesaat, dalam cahaya yang datang dari belakang, senyum Darmawan Santosa tampak bersinar lebih terang daripada sebelumnya di atas Jakarta. Dan di suatu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kata-kata, seorang pria jujur akhirnya beristirahat dalam damai karena namanya,
Sesuatu yang paling dicintainya, sesuatu yang diperjuangkan dan membuatnya menderita sepanjang hidup, bukan hanya telah kembali bersih, tetapi juga kembali hidup. Nama Darmawan Santosa kini hidup dalam setiap keluarga yang dilindungi Yayasan Darmawan Santosa, dalam setiap anak yang dapat melanjutkan pendidikan, dan dalam setiap orang yang belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah milik orang yang mampu mempermalukan orang lain, melainkan milik seseorang yang ketika memiliki kekuatan untuk menghancurkan justru memilih memaafkan dan membangun. Sebab kerajaan yang dibangun dari kaca, setinggi apapun, pada akhirnya dapat pecah. Namun nama baik yang digunakan untuk membawa manfaat bagi sesama dapat terus bersinar selamanya.